Mengambang di kehampaan 100 kaki dari ujung tanah, terdapat gletser biru besar yang hanya dihubungkan ke tanah oleh beberapa pilar es. Gletser ini terhubung ke tanah tetapi juga mengambang di kekosongan di atas tanah. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah melihat sekeliling, dia berkata, "Saudara Cihu, apakah ada yang istimewa dari lapisan pertama dari pecahan itu? Apakah ada titik berkumpulnya energi spiritual surgawi di sana?" Cihu terkejut. Kerusakan pada pecahan itu sangat parah, jadi tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa, dan nenek moyang saya Shizu tidak menyebutkan apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya, hanya saja di sana berbahaya. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan di belakangnya dan berkata, "Karena itu masalahnya, saya tidak punya pertanyaan lagi." Tatapan kupu-kupu merah melewati Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tubuhnya bergerak dan dia dengan mudah melewati jarak 100 kaki, mendarat di atas gletser. Cihu menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya juga. Saat dia berada di udara, Wang Lin juga melompat, menyebabkan mereka mendarat bersebelahan. Saat dia mendarat, gelombang energi dingin memasuki tubuhnya melalui kakinya. Dia dengan cepat memindahkan energi spiritualnya dan energi dingin itu dikeluarkan. Cihu tersenyum. "Kami membutuhkan teknik kupu-kupu merah di sini. Tolong jangan menahan diri." Kupu-kupu merah tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terbang ke depan sementara Cihu tersenyum mencela diri sendiri pada Wang Lin. Kupu-kupu merah terbang sangat cepat melintasi gletser. Semakin jauh mereka pergi, semakin dingin, dan warna gletser semakin gelap. Terkadang angin dingin yang menusuk tulang mereka datang dari kejauhan. Beberapa saat setelah ketiganya pergi, seorang pria parubaya muncul di tempat bumi dan gletser terhubung. Dia mengambil minuman dari labunya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ting Er, begitu aku mendapatkan batu giok surgawi, kita bisa pergi. Meskipun ketiganya berasal dari Suzaku sepertiku, jika mereka berani berebut batu giok langit bersamaku, aku akan membunuh mereka." Saat dia berbicara, dia perlahan bergerak maju. Ketiganya dengan cepat terbang melintasi gletser. Pada hari ketiga penerbangan, Wang Lin melihat dinding kabut biru yang tampak seperti melahap langit dan bumi. Tembok ini mendekati mereka. Mata Cihu berbinar dan dia menjelaskan, "Kabut gletser yang dingin. Kabut ini mengandung energi dingin yang ekstrim. Kupu-kupu merah, kami mengandalkanmu." Tanpa berkata apa-apa, kupu-kupu merah menghantam tas pegangannya dan sebuah patung es terbang keluar. Patung itu dengan cepat berubah menjadi malaikat salju besar. Malaikat salju dengan cepat terbang ke depan menuju kabut. Kabut itu terbelah saat patung malaikat salju menyentuhnya. Patung es ini seperti pisau panas yang menembus mentega saat membelah kabut. Cihu tertawa. Patung es malaikat salju kupu-kupu merah sungguh menakjubkan. "Saya terkesan." Tatapan Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat patung malaikat salju. Di dalamnya, dia bisa melihat lebih dari 100 kapal bergerak serta kapal redup yang belum diaktifkan. Wang Lin diam-diam berpikir, ini pasti merupakan harta penting di Sueyu. Itu memiliki efek yang sama dengan patung es setengah ular setengah manusia. Dengan perlindungan patung es malaikat salju, kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali. Kabut biru menjadi semakin tebal hingga serangkaian suara berderak terdengar dan retakan muncul di patung es. Kupu-kupu merah mengerutkan kening. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke patung es. Segera, pembuluh darah yang tidak aktif mulai bergerak dan bergabung dengan pembuluh darah yang aktif. Semakin banyak pembuluh darah yang mulai bergerak, retakan pada patung es itu perlahan menghilang dan mulai mengeluarkan aura dingin. Jauh di belakang mereka bertiga, pria parubaya itu bergerak maju sambil minum dari labu miliknya. Ketika kabut biru tiba di dekatnya, ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya ke samping. Ketika kabut menjadi sangat tebal, pria parubaya itu sesekali memuntahkan minuman keras yang diminumnya. Akan terdengar suara mendesis, seperti saat minyak panas bersentuhan dengan es, dan kabut akan segera menghilang. "Ting Er, tubuhmu 10.000 kali lebih dingin dari kabut ini. Tubuhmu masih lebih baik. Saat aku memelukmu, aku merasa tenang." Setelah beberapa hari, kabut biru memudar. Dalam beberapa hari ini, kupu-kupu merah harus menggunakan total 3 patung es. Menjelang akhir, kabut semakin tebal. Bahkan ada lapisan kabut ungu yang langsung menghancurkan patung es tersebut. Kupu-kupu merah harus mengeluarkan harta hidupnya, mawar yang indah itu, agar mampu menahannya. Energi spiritual di tubuhnya habis dan wajahnya pucat. Matanya akan beralih ke Wang Lin dengan tatapan waspada. Wang Lin terkejut. Dia berpikir jika dia sendirian, tidak mungkin dia bisa sampai sejauh ini. Apalagi saat dia melihat kabut ungu itu.
Setelah hanya disentuh oleh sisa kabut, dia bisa merasakan separuh tubuhnya dingin sampai ke tulang. Bahkan seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir biasa akan kesulitan melewati sini. Hanya seseorang seperti kupu-kupu merah, yang memiliki metode kultivasi berbasis es, yang dapat melewati sini dengan aman. Qihu pasti sudah mempertimbangkan hal ini sebelum meminta kupu-kupu merah bergabung. Waktu perlahan berlalu dan mereka akhirnya pergi ke sisi lain kabut biru. Ketika mereka sampai di tepi gletser, kupu-kupu merah dengan dingin berkata, "Saya telah melakukan tugas saya. Mulai sekarang, aku tidak akan berakting lagi." Qihu tertawa sambil mengatupkan tangannya dengan tulus. "Kupu-kupu merah, kamu dapat mengandalkan kami. Selama beberapa hari terakhir, kamu menghabiskan banyak energi spiritual, jadi kamu harus istirahat." Dengan itu, dia sengaja atau tidak sengaja memandang Wang Lin dan menempatkan dirinya di antara Wang Lin dan Red Butterfly. Wang Lin tersenyum tipis. Jika Qihu tidak ada di sini, dia akan mencoba menyerang kupu-kupu merah. Namun, tindakan Qihu berarti jika dia bertindak, Qihu akan menghentikannya. Selain itu, Wang Lin tidak percaya bahwa dia akan melemah hingga kondisi seperti itu. Jelas sekali bahwa dia sengaja menunjukkan ini untuk mencoba memancing Wang Lin agar menyerang. Selain itu, jika energi spiritualnya habis, maka dia pasti akan mendapatkan pil yang dapat memulihkan semuanya secara instan. Dengan pengalaman Wang Lin, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap kekanak-kanakan seperti itu? Qihu menamparkan tas pegangannya dan lampu hijau menyala. Lampu hijau segera berubah menjadi kompas raksasa yang melayang di kehampaan di depan mereka. Mata indah kupu-kupu merah menatap kompas saat dia berkata, dengan suara dingin, "Harta karun klan iblis raksasa, kompas bintang." Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat kompas. Ada banyak pola esoteris yang rumit di dalamnya. Hanya dengan melihatnya, Wang Lin merasakan indera ilahinya tersedot ke dalam, menyebabkan dia segera menariknya. Dalam ingatan Dewa Kuno Tusi, terdapat gambaran tentang kompas bintang dan cara pembuatannya, hanya saja sebagian besar bahannya sudah punah. Qihu tertawa. "Jika ini adalah kompas bintang sungguhan, saya bahkan tidak akan bisa mengendalikannya. Yang ini hanya palsu, jadi banyak perbedaan dengan yang asli." Kupu-kupu merah memandang kompas dan mengangguk dalam diam. "Kupu-kupu merah, silakan pergi ke sisi barat kompas. Kompas memiliki penghalang pertahanan di sana, sehingga Anda dapat beristirahat dan memulihkan diri. Saya berjanji tidak ada yang akan mengganggu Anda selama perjalanan melalui kehampaan ini." Saat Qihu berbicara, dia menoleh ke arah Wang Lin dan tersenyum. Kupu-kupu merah tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia melompat ke kompas dan duduk di ujung barat. Segera setelah dia duduk, layar lampu hijau mengelilinginya. "Saudara Cheng, aku ingin kamu mengendalikan ujung timur dan menggunakan jiwamu untuk mengamati sekeliling. Jika Anda menemukan kelainan apapun, beritahu saya agar saya dapat menghindarinya. Anda tidak boleh menyebarkan kesadaran ilahi Anda dalam kehampaan karena hal itu akan membawa bencana. Ini adalah sesuatu yang nenek moyang saya Shizu katakan kepada saya." Setelah Qihu selesai berbicara, dia mendarat di tengah kompas dan duduk dalam posisi lotus. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang ke posisi timur dan duduk. Wang Lin melihat ke ujung utara dan selatan sebelum berkata, "Saudara Qihu, kompas ini membutuhkan 5 orang untuk beroperasi secara optimal." "Itu betul. Jika kita bisa mendapatkan 2 orang lagi, maka tidak akan ada masalah selama perjalanan ini, tapi harta karun tidak cukup untuk dibagi kepada 5 orang." Qihu tertawa sebelum menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel, yang dia tempatkan pada kompas. Kemudian dia berteriak, "Saudara Cheng, jika kompas ini pecah, kita bertiga tidak akan mempunyai kesempatan untuk selamat. Saya harap Saudara Cheng tidak menahan diri. Saya harus memusatkan seluruh perhatian saya pada pengendalian kompas, jadi saya tidak akan bisa membantu. Itu semua tergantung pada Saudara Cheng." Wang Lin mengangguk. Bendera pembatasan tiba-tiba muncul dan mengelilinginya dalam kabut hitam. Jika Qihu atau kupu-kupu merah menyerangnya saat dia sedang menghadapi sesuatu, maka bendera pembatas dapat melindunginya sejenak, memberinya waktu untuk melawan. Tindakan pencegahan seperti ini diperlukan, apapun yang terjadi. Mata Qihu berbinar. Dia tidak merasa tersinggung, ini lebih merupakan hal yang wajar. Lagi pula, jika itu dia akan melakukan hal yang sama. Dia menutup matanya dan mengaktifkan energi spiritualnya. Kompas tiba-tiba menghilang. Mereka sudah berpindah ribuan meter. Ini bukanlah teleportasi. Mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat.
Saat Chihu mengaktifkan kompas bintang, sebuah kekuatan misterius mengelilingi bagian atas kompas. Di bawah pengaruh kekuatan misterius, Wang Lin dapat merasakan bahwa indera ilahi telah menyatu dengan kompas. Bukan hanya indera dewa miliknya, namun indera dewa Chihu dan kupu-kupu merah juga ada di sini. Indera keilahian ketiga orang itu semuanya berada dalam kekuatan misterius ini. Indera ilahi Chihu mengirimkan pesan yang mengatakan, "Kupu-kupu merah, Saudara Cheng, jangan kaget. Ini adalah operasi normal untuk kompas bintang. Saat kompas bintang digunakan, kita tidak dapat berbicara. Kita hanya dapat berkomunikasi melalui indera ilahi kita. Saudara Cheng, ini peta bintangnya. Setelah Anda menghafalnya, kirimkan jiwa-jiwa. Setelah Anda menemukan kelainan, tolong beritahu saya." Sebuah peta yang dipenuhi titik-titik yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam kekuatan misterius dan segera terdeteksi oleh Wang Lin. Dia melihat sekilas sebelum menunjuk ke alisnya. Tiba-tiba, jiwa pengembara keluar dan menyebar ke sekeliling. Kompas bintang ini sungguh menakjubkan. Ini adalah harta karun yang harus dimiliki jika saya ingin melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Jika ada peluang di masa depan, saya akan mencarinya. Sayangnya saya kekurangan bahan untuk membuatnya padahal saya punya cara produksinya. Kalau tidak, yang terbaik adalah memperbaikinya sendiri. Wang Lin sangat tertarik dengan kompas bintang. Kecepatan kompas ini sungguh di luar dugaan. Dalam sekejap mata, itu sudah menghilang tanpa jejak. Ada ribuan jiwa yang berkeliaran di sekitar kompas. Mereka seperti ikan di air ketika mengapung di kehampaan. Mereka perlahan menyebar untuk memeriksa sekeliling. Episode 312 mencari masalah. Wang Lin tidak menyebarkan akal sehatnya. Dia tidak perlu melakukannya karena dia memiliki hubungan dengan jiwa-jiwa pengembara ini. Tidak lama kemudian, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Wang Lin dengan cepat mengirimkan pesan yang mengatakan, ada sesuatu yang tidak normal 10 km di depan. 10 km di depan mereka adalah makhluk aneh mirip gurita yang perlahan bergoyang dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergoyang bersama tubuhnya. Salah satu jiwa pengembara mendekat. Ia tersentuh oleh tentakel dan segera menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan gambaran tentang hal ini bersama dengan pesannya. Tanpa sepatah kata pun, Chihu segera mengubah arah kompas untuk bergerak mengelilinginya. Saat mereka lewat, salah satu tentakel menyapu sisi kompas. Bang! Kompas mulai bergetar hebat dan mulai berputar saat mereka terlempar ke utara. Wang Lin hanya bisa merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Dia merasa organ tubuhnya terkena kekuatan puluhan ribu kilogram. Darah mengalir deras ke mulutnya, tapi dia mampu menelannya kembali. Kompas masih berputar dan dalam sekejap mata terbang jauh ke kejauhan. Wajah Chihu memerah. Darah keluar dari sudut bibirnya dan matanya merah. Dia meraung dan setelah sekian lama akhirnya menstabilkan kompas. Seluruh tubuhnya tampak seperti siap roboh. Napasnya terasa kasar saat dia mengeluarkan pil dari tasnya dan menelannya. Kupu-kupu merah juga terlihat sangat acak-acakan. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut yang jarang terjadi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chihu menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan pesan yang berbunyi, "Terima kasih, Saudara Cheng, atas peringatan dininya. Kami bertiga akan mati di sini hari ini jika bukan karena kamu." Kupu-kupu merah bertanya, "Binatang jenis apa itu?" "Aku juga tidak tahu apa itu, tapi sesuatu yang bisa hidup di dalam kehampaan alam surgawi bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Itu hanya melewati kami dan itu cukup untuk hampir membunuh kami." Menakutkan. Chihu masih merasakan rasa takut dalam suaranya. Wang Lin perlahan berkata, "Binatang ini bernama Su." Chihu terkejut. "Saudara Cheng tahu binatang ini?" Wang Lin berkata, "Su ini dianggap sebagai binatang perusak kecil. Ia lahir dari melahap bumi dan hidup dengan memakan energi yin. Bahkan pada zaman kuno, para kultivator kuno akan membutuhkan banyak orang untuk mengalahkannya." Ada gambaran tentang makhluk itu dalam ingatan dewa kuno Tusi. Makhluk itu memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah tentakel, yang merupakan bahan pemurnian harta karun berkualitas tinggi. Yang kedua adalah otaknya, yang dapat memperpanjang umur seseorang. Yang ketiga adalah intinya, yang dapat memberikan kekuatan untuk mengangkat 10.000 kilogram. Anggota klan dewa kuno paling menyukai inti tersebut. Bagaimanapun, kultivasi mereka semuanya terfokus pada tubuh. Wang Lin tidak membagikan informasi ini. Chihu berkata, "Saudara Cheng benar-benar berpengetahuan, saya terkesan." Kupu-kupu merah mendengus dan berkata dengan suara dingin, "Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Jangan membuat nama sembarangan." Wang Lin dengan tenang berkata, "Bodoh.
Mata kupu-kupu merah berbinar. Cihu merasa sakit kepala. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin berkata, makhluk ini biasanya tentakelnya ditarik dan hanya menyebar seperti itu ketika sedang mencari makanan. Saudara Cihu, cepat terbang ke utara. Saat makhluk itu berburu, ia menyebarkan aura merah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kami tolak. Cihu terkejut. Jika mereka terus pergi ke utara, mereka akan tersesat sepenuhnya. Dia tidak bisa menahan keraguannya. Sebenarnya, dia juga memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan Wang Lin, tapi dia tidak akan menunjukkannya seperti yang dilakukan kupu-kupu merah. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia berdiri dan melompat dari kompas. Bendera pembatasan mengelilingi tubuhnya saat ia dengan cepat terbang ke utara. Saudara Cheng. Cihu kaget. Kupu-kupu merah dengan dingin berkata, tidak apa-apa kalau dia pergi. Saya tidak percaya dia mengenali makhluk itu. Cihu mengerutkan kening. Kelangsungan hidup lebih penting, jadi dia mengatupkan giginya dan menyebarkan akal sehatnya ke selatan. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah saat dia melihat gelombang aura merah menyebar ke arah mereka. Cihu kaget. Dia mengarahkan kompas dan terbang ke utara. Kupu-kupu merah juga kaget. Setelah menyebarkan akal sehatnya, wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah Wang Lin meninggalkan kompas, dia menyerbu ke utara. Meskipun dia tidak mengetahui secara pasti kekuatan aura merah, hal itu meninggalkan kesan mendalam dalam ingatan dewa kuno Tusi. Itu sebabnya dia tidak segan-segan meninggalkan kompas dan terbang sendiri. Wajah Cihu muram saat dia mengarahkan kompas. Dia terbang dengan cepat ke utara, tapi aura merah itu sangat berbahaya dan mencapai mereka hampir dalam sekejap. Meretih. Saat salah satu sudut kompas disentuh oleh aura merah, ia menghilang seolah-olah dilahap. Kompasnya bergetar hebat. Cihu batuk seteguk darah dan bahkan wajah kupu-kupu merah menjadi sangat merah. Cihu berteriak, kupu-kupu merah, bertindak. Aku harus memusatkan seluruh perhatianku untuk mengendalikan kompas, jadi aku tidak bisa menggunakan mantra apapun untuk melawan. Dia menyesal tidak mendengarkan kata-kata Cheng Niu. Bagaimana lagi mereka bisa menghadapi krisis ini dengan kecepatan kompas? Tanpa berkata apa-apa, kupu-kupu merah menunjuk ke alisnya dan mawar itu muncul kembali. Dia segera memetik dua kelopak bunga dan menjentikannya ke aura merah. Bang-bang. Dua ledakan yang menggemparkan bumi terjadi, yang mendorong gelombang merah itu terpisah. Kupu-kupu merah merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia batuk seteguk darah. Dengan menggunakan kekuatan ledakan, Cihu mengarahkan kompas keluar dari aura merah, tapi mereka belum keluar dari bahaya. Sebuah bukaan tercipta dalam aura merah oleh kelopak mawar, namun kini bukaan itu seperti mulut besar yang bergerak melahap kompas. Bang! Bukaannya tertutup dan kompas bergetar hebat, lalu muncul lebih banyak retakan. Cihu merasa dia akan kehilangan seluruh kekuatan di tubuhnya dan wajah kupu-kupu merah menjadi pucat. Bang! Aura itu mencoba melahap kompas itu lagi. Kali ini, jaraknya hanya sehelai rambut. Kupu-kupu merah mengatupkan giginya. Dia memetik benang sari dari bunga itu dan mengarahkannya ke arah aura merah. Bang bang bang. Ledakan hebat bahkan bisa didengar oleh Wang Lin di kejauhan. Dia tersenyum dingin dan terbang lebih cepat. Mulut yang tercipta dari aura tersebut akhirnya terbuka kembali dan kompas mampu melepaskan diri dari aura merah tersebut. Saat kompas lepas, ia bergerak ke utara seperti bintang jatuh. Wajah kupu-kupu merah sangat jelek. Kelopak mawar dapat diisi kembali, tetapi benang sari hanya ada 3 dan sangat sulit untuk memulihkannya. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, dia bisa melihat kompas mendekat. Cihu melihat Wang Lin melayang di sana dan tidak bisa menahan senyum pahit. Pada saat ini, kegunaan Wang Lin meningkat tanpa batas dan jauh melampaui Red Butterfly. Dia menarik napas dalam-dalam. Kompas berhenti di dekat Wang Lin dan dia berkata, Saudara Cheng, masuklah dan kita bisa bicara. Wang Lin tidak ragu-ragu dan segera duduk di ujung timur kompas. Kompas ini sekarang kehilangan salah satu sudutnya. Hanya tersisa sudut timur, barat, dan utara. Cihu merasa canggung saat berkata, Saudara Cheng, saya tahu saya salah sebelumnya. Apakah ada hal lain yang akan dilakukan monster itu setelah aura merah? Bagaimana kita bisa memilih arah kita setelah ini? Wajah kupu-kupu merah jelek. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin dengan tenang berkata, karena kita berhasil lolos dari aura merah, seharusnya tidak ada masalah apapun untuk saat ini. Saudara Cihu harus mengikuti peta dan mencoba kembali ke jalurnya. Cihu mengangguk dengan getir. Dia diam-diam berpikir bahwa mereka harus bergegas.
Dengan kondisi kompas seperti ini, tidak akan bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Cihu menemukan lokasi di peta dan kompas dengan cepat mengikuti peta menuju tujuan mereka. Sepanjang jalan, kupu-kupu merah tidak mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan Wang Lin memimpin. Cihu juga tidak lagi menanyai Wang Lin dan mendengarkan apapun yang dikatakan Wang Lin kepadanya. Ada banyak makhluk yang hidup di dalam kehampaan. Dalam perjalanannya, dunia Wang Lin berkembang pesat. Dia melihat banyak makhluk aneh dari ingatan Tusi. Di bawah arahan Wang Lin, kompas lewat dengan aman hanya dengan sedikit ketakutan tetapi tidak ada bahaya nyata. Mereka beringsut semakin dekat ke tujuan mereka. Perjalanan dalam kehampaan memakan waktu yang sangat lama dan makhluk aneh itu tidak ada di mana-mana. Saat ini, sudah lebih dari 10 hari sejak terakhir kali mereka menghadapi bahaya. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di ujung timur kompas dan sesekali berbicara dengan Cihu tentang Dao. Keduanya merasa mendapat banyak ilmu. Cihu tersenyum. Klan iblis raksasaku bukanlah penduduk asli Suzaku. Nenek moyang saya pindah ke sana ribuan tahun yang lalu, jadi wajar jika teknik kami berbeda dari teknik Anda pada tingkat tertentu. Wang Lin mengangguk pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. Pada saat ini, Wang Lin sedang berkultivasi sambil mengawasi jiwa-jiwa yang mengembara sampai dia tiba-tiba membuka matanya. Melalui jiwa-jiwa pengembara, dia bisa melihat sebuah benda selebar beberapa meter mengambang di kejauhan. Benda terapung ini tampak seperti batu besar dengan kilatan warna ungu. Hati Wang Lin bergetar. Batu ungu emas. Dalam ingatan Tusi, ada satu bahan yang diperlukan untuk membuat kompas bintang, yaitu batu ungu emas. Jika sebelum dia melihat kompas bintang, dia tidak akan tergoda. Tapi saat ini, mata Wang Lin berbinar. Dia berdiri dan berkata, "Saudara Cihu, mohon tunggu sebentar. Saya melihat bahan pemurnian harta karun. Biarkan aku mengambilnya dulu, lalu kita bisa pergi." Dengan itu, dia bahkan tidak menunggu jawaban Cihu dan terbang menuju batu ungu emas. Wang Lin diam-diam berpikir, ketika saya memahami surga untuk mencapai tahap formasi jiwa, saya bertemu dengan seorang senior bernama Tian Yunzi. Orang itu berkata jika saya bisa meninggalkan Suzaku, saya bisa mencarinya di planet Tian Yun dan dia akan menjadikan saya sebagai murid kehormatannya selama 100 tahun. Kultivasinya seperti dewa, jadi saya harus mengambil kesempatan ini. Saya harus mendapatkan kompas bintang. Kecepatannya sangat cepat, jadi dia tiba di depan batu ungu keemasan setelah beberapa saat. Dia memandangi batu besar itu, menarik napas dalam-dalam, dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya sebelum kembali. Setelah kembali ke kompas, Cihu bertanya jenis bahan apa itu, tapi Wang Lin menghindari pertanyaan itu sambil tersenyum. 1 bulan lagi berlalu. Wang Lin terus mencari di sekeliling tetapi tidak dapat menemukan lebih banyak materi. Pada hari ini, kompas tiba-tiba mulai bergetar hebat saat retakan menyebar ke seluruh permukaannya. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat muncul dan melemparkan mereka bertiga keluar dari kompas. Kerusakan pada kompas terlalu parah. Ia tidak bisa lagi terus terbang. Kami bertiga harus mengandalkan kemampuan terbang kami sendiri. Untungnya, kami tidak jauh dari tujuan kami. Dengan kecepatan penuh, kita akan tiba dalam 3 hari. Cihu tersenyum pahit sambil melambaikan tangannya dan kompasnya disingkirkan. 3 hari berlalu dengan cepat. Wang Lin melihat daratan di kejauhan. Tanah ini adalah lapisan pertama dari fragmen alam surgawi. Episode 313 Mayat Wanita Lebih Baik. Tidak ada apapun yang tumbuh di tanah dan ada banyak lubang tanpa dasar. Perpecahan ruang, yang terkadang menyatu dan menghilang tanpa bekas, memenuhi langit. Kadang-kadang orang bisa melihat bangunan runtuh di tanah. Setelah Cihu tiba, matanya berbinar dan dia berkata, "Inilah tempatnya. Si Zhu pernah menjelaskan lapisan pertama kepadaku." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menghitung dalam hati. Indera ilahinya menyebar seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Wang Lin mengerutkan kening sambil melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, "Karena lokasi itu berada di lapisan lain, lapisan manakah itu saudara Cihu?" Kupu-kupu merah tidak berbicara selama beberapa hari. Dia mendengus dan berkata, "Pertanyaan tidak berguna. Tentu saja itu lapisan kedua. Sangat kecil kemungkinannya ada fragmen yang tumpang tindih 1 kali di alam surgawi." Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan dingin berkata, "Bodoh." Disebut bodoh lagi menyebabkan mata kupu-kupu merah dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Cihu tersenyum pahit sambil segera mengangkat kepalanya dan berkata, "Saudara Cheng, ini memang lapisan kedua, tetapi leluhur saya si Zhu pernah berspekulasi bahwa mungkin ada lapisan ketiga di bawahnya."
Kupu-kupu merah terkejut. Matanya goyah dan dia tetap diam. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia masih merasa ada yang tidak beres. Sejak beberapa waktu lalu, dia merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, melainkan perasaan akan bahaya yang ia kembangkan sejak bertahun-tahun melakukan pembunuhan. Aku menemukannya. Ikuti aku. Setelah sekian lama, Cihu bergerak dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, mereka bertiga berhenti di suatu tempat di timur laut. Inilah tempatnya. Si Zhu pernah meninggalkan bekas bunga plum di sini dan cara menemukan tandanya. Wajah Cihu dipenuhi kegembiraan saat dia mendarat di dekat sebuah lubang. Wang Lin menunduk. Lubang di sekitarnya memang berbentuk bunga plum. Cihu melompat ke dalam lubang. Kupu-kupu merah memandang Wang Lin sebelum mengikutinya. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan tidak dapat mendeteksi dasar lubang ini. Setelah merenung sebentar, dia melompat masuk. Tak lama setelah mereka bertiga memasuki lubang, pria parubaya dengan labu muncul di dekat lubang. Dia mengambil minuman, membalikkan tangannya, dan pagoda itu muncul kembali. Wanita bertubuh putih itu terbang keluar dan dipegang olehnya. Dia memandangi mayat itu, menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, semburan junior itu sepertinya datang tanpa alasan. Peti mati batu giok itu telah saya gunakan untuk membuat pagoda. Sayangnya, peti mati batu giok itu hampir tersedot kering oleh Anda hanya dalam beberapa ribu tahun. Ting yakinlah. Aku akan mencarikan lebih banyak batu giok surgawi untukmu. Lapisan ketiga seharusnya memiliki lebih banyak batu giok surgawi. Dengan itu, dia menendang dahi wanita itu dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan mayat wanita serta pagoda itu menghilang saat dia melihat ke langit. Dia melihat retakan di langit menyatu dan seseorang keluar. Orang ini memiliki kepala penuh rambut putih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia keluar dari celah dengan kecepatan luar biasa. Kenapa aku datang ke tempat terkutuk ini? Saya telah memeriksa hampir setiap fragmen dan masih belum menemukan tubuh makhluk angkasa. Dia menghela nafas ketika dia turun ke tanah dan melihat pria parubaya itu. Halo. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dari semua orang yang datang dari Suzaku, hanya lelaki tua inilah yang dia takuti. Orang tua ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Keduanya berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Tapi meski sudah berapa lama dia hidup, dia tidak mengenal orang ini. Tidak banyak kultivator transformasi jiwa di Suzuka, jadi dia merasa seharusnya dia mengenal setiap kultivator transformasi jiwa di Suzuka. Dia memandang lelaki tua itu dan tanpa sepatah kata pun melompat ke dalam lubang. Yah, mengabaikanku. Betapa kejam. Orang tua itu mengusap hidungnya. Dia melihat ke dalam lubang tempat pria parubaya itu melompat dan hendak pergi ketika hidungnya tiba-tiba bergerak karena dia mencium sesuatu. Aroma kematian. Ya, inilah aroma kematian. Saya tidak akan pernah salah mengira aroma surgawi. Seharusnya itu mayat perempuan, mayat perempuan lebih baik lagi. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba mengunci matanya ke lubang yang dimasuki pria parubaya itu sebelum menyerbu masuk. Lelaki tua itu memasang ekspresi gembira dan berpikir, sekarang aku bisa menyelesaikan tugas ketua sekte dan meninggalkan kotoran anjing ini, Suzaku. Kepala sekte juga aneh. Sekte mayat kita memiliki semua jenis tubuh, jadi mengapa dia menginginkan tubuh surgawi? Saya ingin tahu pelanggan mana dari planet mana yang memiliki selera unik seperti itu. Kelompok Wang Lin yang terdiri dari 3 orang berjalan menuruni lubang dengan sangat cepat. Mereka telah turun dalam jangka waktu yang tidak diketahui tanpa ada akhir yang terlihat, namun kekuatan perlawanan yang mendorong ke atas menjadi semakin kuat. Inilah tempatnya. Begitu kita turun, kita akan sampai di lokasi yang tercatat di batu giok, tapi lokasi itu disegel oleh batasan. Namun, dengan kami bertiga, kami seharusnya bisa membukanya dalam waktu 10 hari. Suara Cihu dipenuhi kegembiraan. Semakin banyak ketiganya turun, semakin kuat kekuatan perlawanannya. Setelah kekuatan mencapai titik tertentu, kecepatan mereka mulai melambat. Setelah sekian lama, perlawanan menjadi semakin kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menutupi tubuhnya dengan energi spiritual untuk melawannya. Dia diam-diam menghitung bahwa mereka telah turun puluhan ribu meter tanpa terlihat akhir. Ketika dia menyebarkan kesadaran ilahinya ke bawah, ada kekuatan misterius yang mencegahnya melihat lebih dari 1000 meter ke bawah. Wang Lin melirik kupu-kupu merah. Tubuh wanita itu mengeluarkan cahaya biru dan tidak ada emosi di wajahnya.
Adapun Cihu, tanda kapak di dahinya berkedip dengan cepat. Setiap kali muncul, kekuatan di sekelilingnya berkurang sedikit. Itu sangat misterius. Waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Cihu, yang berada di depan, berteriak kegirangan, "Kami di sini." Wang Lin menamparkan pegangannya dan bendera pembatasan dikibarkan. Menolak kekuatan dengan bendera, dia menyerang ke depan dan mereka bertiga keluar dari gua pada saat yang bersamaan. Saat mereka menyerang, semburan cahaya terang merusak Wang Lin. Dia dengan cepat mengelilingi dirinya dengan bendera pembatas, menghalangi sedikit pun, dan mengamati sekeliling dengan akal sehatnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tempat ini tidak terlalu besar, lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Di tengah-tengah tempat ini memang terdapat genangan air. Namun, tidak ada peti mati giok di atas genangan air, jadi tidak perlu membicarakan tentang 3 pedang surgawi di atas peti mati giok. Adapun ramuan roh, bahkan tidak ada jejaknya. Selain tidak memiliki harta karun, lokasinya persis sama dengan lokasi yang ditunjukkan di batu giok. Cihu menatap dengan heran pemandangan di hadapannya, pikirannya benar-benar kosong. Dia telah menghabiskan semua upaya ini. Bahkan kompasnya telah dihancurkan untuk sampai ke sini, tapi dia tidak akan pernah berpikir. Kupu-kupu merah mencibir. Dia berkata, dengan sedikit amarah, "Cihu, ini tempat yang kamu bicarakan. Disinilah aku menyia-nyiakan benang sari bunga untuk masuk. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang tepat hari ini, saya tidak akan membiarkan ini berlalu." Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi aneh dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak semarah kupu-kupu merah. Bagaimanapun, dia tidak kehilangan apapun dalam perjalanan ini, dan bahkan menemukan batu emas ungu. Mengingat hal ini, dia mendapat untung. Memikirkan hal ini, dia bergerak maju dan mulai mencari di area tersebut dengan hati-hati. Mata kupu-kupu merah dipenuhi amarah. Dia juga mulai mencari, berharap menemukan harta karun. Cihu menatap dengan tercengang pemandangan di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa? Tidak mungkin. Mungkinkah orang lain menemukan tempat ini setelah Si Zhu tiba dan mengambil semua harta karun itu? Ya, itu harus terjadi. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan kupu-kupu merah, mengatupkan tangannya, dan berkata, "Kalian berdua, kali ini aku yang ceroboh. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini." Kupu-kupu merah hampir kehilangan kendali ketika dia menatap ke arah Cihu dan berkata, kata demi kata, "Hanya mengatakan bahwa kamu ceroboh dapat memulihkan benang sari bungaku yang terbuang. Cihu, menurutku kamu sudah tahu bahwa tempat ini seperti ini dan dalam perjalanan dengan sengaja meminjam kekuatanku. Anda harus memiliki tujuan lain. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan hubungan klan kita." Wang Lin dengan tenang mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, matanya tertuju pada genangan air. Setelah diperiksa lebih dekat, kolam itu sangat dalam dan dia tidak dapat melihat dasarnya. Setelah Cihu mendengar kata-kata kupu-kupu merah, ekspresinya langsung menjadi jelek, tapi dia menahan amarahnya dan berkata, dengan nada berat, "Kupu-kupu merah, begitu kita kembali ke Suzaku, aku akan memberimu penjelasan yang tepat. Namun, kamu mengatakan bahwa aku mempunyai tujuan lain adalah sepenuhnya salah. Saya adalah tuan muda dari klan iblis raksasa. Meskipun aku tidak bisa menandingimu, aku adalah pria yang menepati janjiku." Kupu-kupu merah mencibir dan hendak berbicara, tetapi Wang Lin tiba-tiba berkata, "Cihu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini memiliki lapisan ketiga." Cihu terkejut. Matanya berbinar dan dia berkata, "Saudara Cheng Niu benar. Nenek moyang saya Si Zhu pernah berkata bahwa mungkin ada lapisan ketiga." Kupu-kupu merah dengan dingin mengejeknya. Si Zhu-mu juga mengatakan bahwa ada harta karun di lapisan ini." Cihu dengan cemberut menatap kupu-kupu merah. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam, berjalan menuju Wang Lin, dan melihat ke genangan air. Wang Lin perlahan berkata, "Jika ada lapisan ketiga, ini seharusnya menjadi pintu masuknya." Kupu-kupu merah sedikit mendengus. Dia dengan lembut memindahkan dirinya ke samping genangan air dan melihat ke dalamnya. Tepat pada saat ini, seseorang melayang turun dari terowongan di atas. Dia mengambil satu langkah dan tiba-tiba di udara di atas genangan air di depan mereka. Sebuah kekuatan yang kuat mengelilingi mereka. Wajah Cihu langsung memutih dan dia batuk seteguk darah, lalu tubuhnya terlempar ke belakang. Adapun kupu-kupu merah, dia mengeluarkan suara goan yang menawan sambil dengan cepat mundur dengan keterkejutan di matanya.
Wang Lin sudah berjaga-jaga karena dia selalu merasa ada yang mengikuti mereka. Saat orang lain muncul, dia dengan cepat mundur. Meskipun dia masih terpengaruh oleh tekanan tersebut, dia tidak terluka. Hanya wajahnya yang menjadi merah dan dia didorong mundur beberapa meter. Orang itu memandang Wang Lin dan meneguk labunya. Cihu berteriak, Sekte 5 Elemen, Zhou Yi. Pria parubaya itu tersenyum dan bertanya, si kecil dari klan iblis raksasa, kamu kenal aku? Setelah kupu-kupu merah mendengar nama, Zhou Yi, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menyembunyikan ekspresi jijiknya. Cihu dengan cepat dan penuh hormat berkata, Cihu dari klan iblis raksasa junior menyapa senior. Junior tahu nama senior sejak muda. Dia terlahir sebagai tuan muda dari klan iblis raksasa, jadi dia telah menjadi fokus keluarga sejak masa kanak-kanak. Dia telah melihat potret semua kultivator transformasi jiwa ke atas. Saat dia melihat labu merah, dia bisa mengenali siapa orang itu. Zhou Yi ini memiliki hobi yang sangat aneh. Setelah hobi ini terkonfirmasi, Cihu mengingatnya dengan sangat baik. Episode 314 Kepemilikan. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Tatapannya melewati kupu-kupu merah dan mendarat di Wang Lin. Si kecil ini bereaksi sangat cepat. Sepertinya kamu sudah memperhatikanku dalam perjalanan ke sini. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia dengan hormat berkata, junior hanya punya perasaan tapi tidak yakin. Saat Cihu dan kupu-kupu merah mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka menjadi aneh. Pria parubaya itu berkata, peti mati giok di sini sudah saya ambil. Kalian bertiga harus pergi. Cihu tersenyum pahit dan dengan cepat mengangguk. Mata kupu-kupu merah berbinar saat dia melihat kegenangan air namun tetap diam. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, ada lapisan ketiga. Jika kalian tidak takut mati, kalian bisa mencobanya. Pintu masuknya adalah genangan air ini. Tepat pada saat ini, dentuman sonik terdengar dari terowongan menuju ke permukaan saat sesosok tubuh turun. Haha, ramai sekali. Sosok itu berhenti di udara. Itu adalah lelaki tua berambut putih. Ekspresi pria parubaya itu menjadi suram saat dia menatap pria tua itu dan bertanya, Tuan, apa niat Anda mengikuti saya? Orang tua itu tertawa. Saya tidak punya niat apapun. Saya hanya sedikit tertarik dengan lapisan ketiga. Apakah kamu tidak akan mengizinkanku masuk? Pria parubaya itu mendengus dingin. Dia merenung sedikit sebelum mengambil langkah. Bang! Genangan air meledak saat air bergerak ke samping, memperlihatkan terowongan di bawahnya. Pria parubaya itu dengan cepat memasuki terowongan. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia segera mengikutinya. Kupu-kupu merah mengatupkan giginya. Kerugiannya kali ini sangat besar dan dia sangat tidak ingin pergi tanpa mendapatkan sesuatu. Meskipun itu adalah tempat terlarang, dia setidaknya harus mencobanya. Dengan mengingat hal itu, dia bergegas ke dalam terowongan. Cihu memandang ke arah Wang Lin dan tersenyum pahit. Saudara Cheng, apakah kamu berniat masuk, atau akan pergi? Wang Lin tetap tenang. Dia tidak menjawab tetapi bertanya, Saudara Cihu, siapakah Zhou Yi? Ekspresi Cihu menjadi aneh. Dia ragu-ragu sebentar tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, Saudara Cheng, orang itu adalah salah satu dari sedikit monster tua transformasi jiwa di Suzaku. Tingkat kultivasinya sangat tinggi. Namun, dia memiliki julukan, Corpse Lover. Wang Lin terkejut. Kekasih mayat. Cihu dengan cepat berkata, jangan mengatakannya keras-keras. Jika dia mendengarmu, kamu pasti akan mati. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, Saudara Cheng, saya akan turun untuk melihat. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Keduanya dengan cepat terbang menuju terowongan di bawah genangan air satu demi satu. Terowongan di bawah kolam tidak terlalu dalam, dan karena mereka berdua bergerak cepat, mereka dengan cepat melewatinya. Ketika mereka keluar dari terowongan, mereka memasuki dunia kristal. Tempat ini ditutupi kristal putih. Kristal-kristal ini melepaskan energi spiritual surgawi yang kuat, yang mengambang di mana-mana. Di kejauhan, kupu-kupu merah sedang mengumpulkan energi spiritual surgawi dengan sebuah labu. Cihu juga memperlihatkan ekspresi gembira saat dia dengan cepat mengeluarkan tas kain hijau. Dia mengguncang tas itu dan sejumlah besar energi spiritual surgawi memasukinya. Pada saat yang sama, dia mendarat di dekat bongkahan kristal dan menabraknya. Suara benturan logam terdengar, tapi kristalnya tidak bergerak sama sekali. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengeluarkan kayu pembersih untuk menyerap energi spiritual surgawi di sekitarnya.
Mereka bertiga tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada penyerapan energi spiritual surgawi. Kayu pembersih Wang Lin tidak sebaik dua harta karun lainnya, jadi kecepatannya jauh lebih lambat. Namun tak lama kemudian, ledakan keras bergema di kejauhan dan suara Zhou Yi mencapai mereka. Orang tua, jangan memaksaku terlalu jauh. Ada banyak energi spiritual surgawi di sekitar sini, namun alih-alih mengumpulkannya, kamu malah mengikutiku. Kamu memiliki aroma kematian, jadi tentu saja aku harus mengikutimu. Saat keduanya berbicara, dua sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah mereka bertiga dan dalam sekejap mata tiba di hadapan mereka. Mata pria paruh baya itu berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke belakang. Sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya, diikuti oleh kekuatan pengisapan yang kuat. Kristal di sekitarnya mulai berderak saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Sejumlah besar kristal pecah dan terbang ke dalam pusaran. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah ketika dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Peti mati raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Peti mati itu berwarna ungu kemerahan dan hanya dengan berdiri di atas peti mati itulah lelaki tua itu mampu menahan kekuatan isapannya. Saat mereka berdua mulai menggunakan teknik mereka, energi spiritual surgawi di sekitarnya menjadi kacau. Orang tua itu menatap pusaran itu dan tertawa keras. Hukum roh kekaisaran, haha, jadi kamu adalah Zhou Yi. Kekasih mayat itu, Zhou Yi. Saya bertanya-tanya mengapa Anda memiliki aroma kematian yang begitu kuat pada diri Anda. Kemudian dia menamparkan peti mati tersebut dan peti mati tersebut mengeluarkan suara seperti paku yang menggores tutup peti mati. Suara ini sangat memekakkan telinga, seolah mengandung kekuatan tak terbatas. Di saat yang sama, asap hitam keluar dari peti mati, membentuk tangan besar. Tangannya benar-benar gelap saat dia meraih pusaran itu. Bang! Dengan suara keras, lapisan ketiga mulai bergetar hebat. Tanah mulai pecah dan kristal yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Keretakan ruang terbuka di udara seperti mulut besar. Sejumlah besar energi spiritual surgawi menghilang ke dalam celah ruang. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Zhou Yi berkata, dengan ekspresi muram, Sekte Mayat. Anda harus menjadi kepala tetua mayat sekte. Jika kami berdua bertarung, pecahan ini akan runtuh. Jika hanya satu pecahan yang runtuh, maka kami berdua dapat melarikan diri berkat kultivasi kami. Namun, izinkan saya memberitahu Anda hal ini, ada total 6 fragmen yang saling tumpang tindih di sini. Jika salah satunya runtuh, maka semuanya akan runtuh. Pada saat itu, bahkan seseorang yang telah mencapai tahap ascenden tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Matanya berbinar saat dia menghilang dari peti mati. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Red Butterfly. Kupu-kupu merah tiba-tiba menoleh. Pria tua itu tersenyum padanya. Senyumannya dipenuhi kegelapan. Gadis kecil, aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Tiba-tiba, beberapa garis asap hitam keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tubuhnya seperti ular kecil. Untuk pertama kalinya, kupu-kupu merah mulai panik. Dia tahu bahwa perjuangan tidak ada gunanya, jadi dia segera mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan gelang giok. Suaranya tajam saat dia berteriak, "Senior, apakah kamu tahu benda ini?" Mata lelaki tua itu menjadi serius. Simbol murid inti Suzaku, gelang perdamaian terbuka. Ular-ular kecil itu telah mengebor lubangnya dan wajahnya berubah menjadi hitam kehijauan saat dia berusaha berkata, "Gelang ini terhubung dengan jiwaku. Jika aku mati, itu akan meledak. Fragmen langit juga akan runtuh, jadi kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika Anda bisa melarikan diri, Anda tidak akan punya tempat tinggal tersisa di Suzaku." Gelang ini melambangkan status murid inti Suzaku. Mereka akan dapat menemukan Anda melalui cara khusus. Pada saat itu, kamu akan diburu oleh Suzaku. Orang tua itu mengerutkan kening. Dia mendengus dan berkata, "Gadis kecil, santai. Aku tidak akan membunuhmu." Dengan itu, dia mengangkat kepalanya ke arah Zhou Yi dan berkata, "Zhou Yi, aku akan meminjam tubuh gadis ini untuk melawanmu. Dengan begitu, kita tidak akan mendapat serangan apapun yang melampaui kemampuan fragmen ini. Kamu harus memilih seseorang juga." Ekspresi Zhou Yi muram saat dia bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Orang tua itu mencibir, "Kamu membawa mayat makhluk surgawi. Hidungku tidak mungkin salah. Aku ingin mayat itu. Bahkan naga pun bisa memiliki sisik yang sensitif. Jika seseorang menyentuhnya, naga itu akan marah.
Bagi Zhou Yi, skala sensitifnya adalah mayat wanita itu. Ting Er, ada orang lain di sini untuk mencurimu. Setiap orang yang ingin mencurimu harus mati. Mati, mati. Mata Zhou Yi menampakkan cahaya misterius saat dia menatap lelaki tua itu. Lalu dia menunjuk ke arah Cihu dan berkata, "Kamu, kemarilah." Ekspresi Cihu langsung menjadi jelek. Dia ragu-ragu sebentar tetapi tidak berani melawan, jadi dia menghela nafas dan terbang menuju Zhou Yi. Pelangi muncul karena teknik yang tidak diketahui dari Zhou Yi yang mendarat di dahi Cihu, menyebabkan dia mulai melawan. Zhou Yi dengan tenang berkata, "Jadilah avatarku sekali. Anda tidak hanya tidak akan mati, tetapi Anda juga akan dapat merasakan wilayah kekuasaan saya." Cihu ragu-ragu sejenak sebelum menyerah untuk melawan. Matanya bersinar semakin terang saat tingkat kultivasinya tiba-tiba meroket. "Haha, di antara ketiga anak kecil ini, saya memilih yang memiliki tubuh 5 elemen alami. Anda memilih klan iblis raksasa kuno. Satu-satunya yang tersisa adalah orang normal yang tidak berguna." "Enyahlah." Orang tua itu tertawa sambil menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia menatap lelaki tua itu dengan pandangan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Karena dia disuruh pergi, dia akan pergi begitu saja. Kupu-kupu merah memperlihatkan ekspresi beracun saat dia tiba-tiba berkata, "Senior, bunuh dia. Jika kamu membunuhnya, aku akan menyerah untuk melawan dan mendukungmu sepenuhnya. Tapi kamu harus menjanjikan keselamatanku." Orang tua itu terkejut. Dia mengangkat kepalanya saat matanya bersinar dan tampak seperti dia hendak menjangkau Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera pembatas yang rusak dan mencibir. "Kupu-kupu merah, jika kamu ingin tempat ini runtuh, kamu bisa mencobanya." Bendera pembatasan. Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia menatap bendera kecil di tangan Wang Lin dan menarik napas dalam-dalam. Ini hanya satu batasan singkat untuk mencapai 99 set penuh. Orang ini tidak berbohong. Setelah mencapai 99 set penuh, itu akan menarik petir retribusi surgawi, tetapi itu akan menarik pencahayaan retribusi surgawi di sini, yang bahkan lebih kuat. Begitu itu muncul, tidak ada seorang pun di sini yang akan selamat, termasuk dia. Orang tua itu menunjukkan sedikit rasa takut di wajahnya saat dia dengan cepat menarik tangannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berhenti di pintu masuk terowongan, melihat mereka berempat dari kejauhan. "Karena saya sudah di sini, maka saya tidak terburu-buru untuk pergi. Mengapa tidak melihat bagaimana para kultivator transformasi jiwa bertarung?" Episode 315 Mencuri Mayat. Mata Cihu menjadi semakin cerah hingga akhirnya dia mengaum dan berdiri. Suara retakan terdengar dari seluruh tubuhnya seiring pertumbuhannya. Dia sekarang menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Banyak urat biru bermunculan di tubuhnya, membuatnya saat ini terlihat seperti dewa iblis. Di belakangnya ada sosok ilusi. Sosok itu berangsur-angsur menjadi padat, menampakkan dirinya sebagai Zhou Yi. Adapun tubuh asli Zhou Yi sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Melihat kupu-kupu merah, wajahnya sudah tertutup warna ungu kehitaman dan wajahnya tidak lagi terlihat kecuali mata merahnya. Pita di rambutnya putus dan rambutnya tergerai di udara tanpa angin. Jejak aroma kematian menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke sekitarnya. Sosok ilusi juga berdiri di belakangnya. Sosok ini bukanlah seorang lelaki tua, melainkan seorang pemuda tampan. Namun jika dilihat lebih dekat, pemuda ini memiliki fitur wajah yang sama dengan lelaki tua itu. Saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi kabut hitam. Adapun tubuh aslinya sedang duduk dalam posisi lotus di atas peti mati dengan mata tertutup. Meski pemuda itu dikelilingi kabut hitam, pola aneh masih terlihat di tubuhnya. Pola ini berbentuk seperti monster bertanduk satu. Kelihatannya sangat sengit. Cihu meraung saat tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak. Tubuh besarnya tiba-tiba bergerak cepat dan melaju ke depan seperti kilat. Dia menyatukan tangannya untuk membentuk satu kepalan tangan dan pusaran raksasa muncul, diikuti dengan kekuatan isap yang kuat. Pemuda tampan di belakang kupu-kupu merah dengan cepat menggerakkan tangannya dan tangan kupu-kupu merah pun mengikutinya. Aura kematian dengan cepat berkumpul di hadapannya, membentuk busur panjang. Saat Cihu datang mengaum ke arahnya, cahaya hantu di matanya tiba-tiba bersinar terang saat dia menarik kembali tali busur panjangnya. Bang! Saat dia melepaskannya, sinar aura kematian terbentuk menjadi anak panah dan menghantam Cihu. Bang! Bumi berguncang, namun tidak runtuh. Jelas bahwa serangan kupu-kupu merah dan Cihu masih berada pada level formasi jiwa tahap akhir.
Tapi hukum langit yang terkandung dalam serangan ini jauh melampaui apa yang bisa ditampilkan oleh kultivator formasi jiwa. Tubuh Chihu mundur puluhan kaki saat dia batuk seteguk darah. Gambar ilusi di belakangnya segera mengerutkan kening dan membentuk segel. Chihu bergerak bersamanya saat dia memulai nyanyian misterius. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, lalu aura misterius keluar dari beberapa celah ruang dan berkumpul di hadapan Chihu. Dalam sekejap mata, sebuah bola raksasa terbentuk di hadapannya. Bola itu melepaskan tekanan yang kuat. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Metode mendorong kekuatan surga untuk bergerak jelas lebih kuat dan rumit daripada meminjam kekuatan surga. Mata pemuda tampan itu berbinar. Sosok ilusi itu berubah menjadi asap dan sepenuhnya memasuki kupu-kupu merah. Dia mengeluarkan erangan yang tidak rela dan menyakitkan saat tubuhnya mulai bergetar. Namun tak lama kemudian, 4 tubuh roh dengan warna berbeda muncul di hadapannya. Dari tubuh kupu-kupu merah terdengar suara seorang laki-laki berkata, mengapa ia kehilangan roh bumi? Saat Wang Lin melihat 4 tubuh roh, matanya bersinar dan dia mulai merenung. Setelah keempat tubuh roh itu tiba-tiba muncul di hadapan kupu-kupu merah, Chihu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan dia memperlihatkan ekspresi menyakitkan ketika kapak di dahinya berkedip dengan cepat. Itu berkedip semakin cepat hingga meninggalkan tubuhnya dan mendarat di bola di depannya. Tiba-tiba, bola itu berguncang dan mulai bergerak dengan cara yang aneh hingga berbentuk kapak yang membelah langit. Setiap pori-pori di tubuh Chihu memuntahkan darah, membuatnya tampak seperti orang yang terbuat dari darah saat dia menyerang kupu-kupu merah. Ilusi di balik Chihu perlahan berkata, wilayahku menggila. Karena aku sudah tergila-gila pada cinta, aku telah mencapai puncak kegilaan. Kegilaan ini bisa mengguncang langit dan bumi. Chihu, saya akan menggunakan tubuh Anda untuk menampilkan domain saya yang belum pernah ditampilkan selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa mati dengan damai. Saat ini terdapat domain aneh yang muncul di sekitar tubuh Chihu. Raut kesakitan tidak lagi terlihat di wajahnya. Sebaliknya, ada ekspresi gila yang akan mengejutkan siapapun. Matanya dipenuhi tekad. Dia tidak lagi memandang kupu-kupu merah tetapi pada kapak di tangannya, dan tekadnya semakin dalam. Kegilaan ini tidak harus pada seseorang, bisa juga pada suatu benda. Bagi Chihu, itu adalah kapaknya. Hati daunnya pada saat ini juga adalah kapak ini. Selama kapaknya tidak pecah, keinginannya untuk bertarung tidak akan padam. Tekad ini berubah menjadi aura pertarungan yang kuat. Pada titik ini, Chihu berdiri di sana seperti raksasa yang siap membelah langit. Domain kegilaan mengandung kegigihan, sejenis kegigihan yang obsesif. Domain Zouyi memang aneh. Meskipun Chihu baru berada pada tahap formasi jiwa, aura pertarungan yang diciptakan oleh obsesi yang terus-menerus ini terasa seperti bisa membunuh makhluk surgawi. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kaget saat dia memahami arti sebenarnya dari domain kegilaan. Cahaya hantu di mata kupu-kupu merah bersinar lebih terang saat dia menunjuk ke alisnya, menyebabkan mawarnya muncul, namun mawarnya tidak lagi merah, sekarang menjadi hitam. Tanpa ragu-ragu, dia memetik sisa 2 benang sari dan sisa kelopak bunga. Lalu dia melemparkannya ke 4 elemen roh, menciptakan pusaran yang kuat. Pada saat yang sama, awan asap hijau keluar dari alis kupu-kupu merah. Saat asap muncul, ia berubah menjadi pemuda tampan dan dengan satu gerakan halus ia memasuki pusaran. Pusaran itu segera berhenti bergerak dan setelah serangkaian suara gemuruh menyatu dengan pemuda tampan itu. Ada beberapa gerakan aneh saat pusaran itu berubah menjadi makhluk yang tampak jahat. Makhluk itu menyeringai dan meraung. Tubuh kupu-kupu merah bergetar. Setelah pemuda tampan itu pergi, asap hitam menghilang dari tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat pucat saat dia sadar kembali. Saat Chihu tiba, dia mengayunkan kapaknya ke bawah seperti meteor. Makhluk itu mengangkat salah satu cakarnya untuk mencocokkannya. Bang! Kapaknya dibelokkan dan kelopak bunga hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari cakar makhluk itu. Mata Chihu menjadi ganas saat dia mengayun ke bawah lagi. Bang! Cakar makhluk itu hancur, memperlihatkan 2 benang sari. Bang, bang, bang. Setelah 3 kali serangan kapak, benang sari bunga semuanya hancur, namun kapak tersebut juga hancur akibat serangan tanduk makhluk itu dan berubah menjadi debu berkilau. Namun, makhluk itu juga menghilang dan tidak berubah menjadi apapun. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di atas peti mati itu mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuhnya merosot dan tampak seperti tidak ada lagi energi yang tersisa di dalam. Chihu menatap dengan heran ke tangan kanannya yang kosong. Keyakinannya berasal dari kapak yang membelah surga ini,
niat bertarungnya lahir dari kapak ini, dan hati Daonya adalah kapak itu sendiri. Kapaknya runtuh, sehingga domain kegilaan yang dimasukkan Zhou Yi ke dalam Chi Hu juga menghilang. Mata Chi Hu menjadi jernih, tapi dia segera mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Nyeri. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Chi Hu jatuh ke tanah terlebih dahulu. Wajahnya benar-benar pucat tanpa bekas darah. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menghirup udara dingin. Apa hati Daoku? Kupu-kupu merah dan Chi Hu sadar kembali. Ilusi Zhou Yi juga kembali ke tubuhnya dan perlahan turun, tetapi pada saat ini, cakar hitam tiba-tiba muncul di udara dan meraih ke arahnya. Cakar ini sangat dekat dengan tubuh Zhou Yi. Ekspresi wajah jiwa aslinya segera berubah dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia bergegas menuju tubuhnya. Dia berhasil memasuki tubuhnya saat cakar itu datang dan bergerak sedikit ke samping, namun dia masih terkena cakar tersebut. Perut Zhou Yi terkena cakar, yang membuka luka besar, dan darah muncrat. Sasaran cakar ini bukanlah tubuh Zhou Yi, melainkan tas pegangannya. Tubuh Zhou Yi hanya tergores oleh cakarnya, tetapi tas pegangannya telah terkoyak seluruhnya. Benda yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tas, termasuk pagoda, yang dicengkeram oleh cakarnya sebelum dengan cepat mundur. Tidak, mata Zhou Yi memerah. Dia mengabaikan luka di perutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Siapapun yang mendengar teriakan ini pasti merasakan kesedihan. Dia tidak ragu sama sekali untuk menyerah pada tubuhnya. Jiwa asalnya terbang dan mengejar pagoda. Ting Er, aku tidak akan membiarkan siapapun mencurimu dariku. Aku tidak akan mengizinkannya. Tanpa jiwa asalnya yang mengendalikannya, tubuhnya jatuh dan darah mengalir keluar saat wajahnya berubah menjadi ungu. Tubuhnya jatuh ke tanah. Bagi Ting Er, Zhou Yi bahkan rela membiarkan tubuhnya dihancurkan. Persahabatan ribuan tahun, perbincangan sehari-hari mereka, dan kebersamaan mereka tahun demi tahun. Semua adegan ini muncul di depan mata Zhou Yi dan dia menjadi gila. Ting Er adalah skala sensitifnya. Jiwa asal mengikuti seperti kilat, tetapi pada saat ini, lelaki tua di atas peti mati tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat dan muncul di hadapan Zhou Yi, lalu mulai tertawa. Zhou Yi, kamu memang kuat. Jika Anda diberi waktu 1000 tahun lagi, Anda bahkan mungkin memasuki tahap ascenden. Tetapi Anda tidak tahu bahwa lelaki tua ini adalah ketua tetua sekte mayat dan saya memiliki 3 jiwa. Kamu hanya membunuh 1 jiwaku, jadi bagaimana aku bisa mati? Saat dia tertawa, cakar di belakangnya berubah menjadi seorang pemuda. Ciri keseluruhan pemuda itu tampak seperti lelaki tua itu, dan di tangannya ada pagoda. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kupu-kupu merah yang melemah. Mata Zhou Yi menunjukkan ekspresi gila saat dia menatap lelaki tua itu seperti binatang buas yang siap melahapnya. Kembalikan Ting Er padaku. Ting Er. Haha, Zhou Yi, kamu bahkan memberi nama pada mayat. Ini adalah mayat makhluk surgawi. Saya khawatir ketika dia lahir, Anda masih dalam siklus reinkarnasi. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Pemuda di belakangnya juga tertawa ketika dia menabrak pagoda dan seberkas cahaya putih keluar. Mayat perempuan muncul. Episode 316 Cheng Yu, kamu berani membunuhku. Gaun putih yang lebih putih dari salju. Sehelai rambut seperti tirai. Sepotong wewangian yang memikat hati. Saat mayat wanita itu muncul, bahkan kepala tetua sekte mayat mau tidak mau melihat lagi. Kata-kata mengejeknya tidak lagi keluar. Yang tersisa hanyalah keterkejutan. Kupu-kupu merah memang cantik, tapi dibandingkan dengan mayat wanita ini, dia jauh dari tandingan. Wang Lin hanya melihat sekilas dari kejauhan dan jantungnya bergetar. Mayat tersebut sepertinya memiliki daya tarik yang kuat sehingga membuatnya berpikir untuk mencurinya. Tapi pikirannya sangat teguh, jadi saat pikiran itu muncul, pikiran itu tergencet olehnya. Namun, dia berkeringat dingin. Betapa berbahayanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, saat dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa Chi Hu tidak lagi berkultivasi tetapi berjalan dengan tercengang menuju mayat wanita tersebut. Namun, setelah berjalan beberapa meter, dia mulai meronta saat dia sadar kembali, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Bahkan kupu-kupu merah memperlihatkan ekspresi kebingungan, tapi bagaimanapun juga dia adalah perempuan, jadi matanya dengan cepat menjadi cerah. Mata Wang Lin bergetar saat dia mengunci Red Butterfly. Orang tua dari mayat sekte menarik pandangannya. Gadis ini pastilah karakter penting di alam surgawi ketika dia masih hidup. Bahkan aku terpesona olehnya. Ting Er. Zhou Yi mengungkapkan ekspresi terobsesi saat dia menyerang ke depan.
Lelaki tua itu mendengus ketika tangannya membentuk segel. Dia kemudian memukul dadanya sendiri dan memuntahkan awan gas ungu. Gas ungu ini berubah menjadi rantai yang mengelilingi Zhou Yi seperti penjara surgawi. Zhou Yi, aku menggunakan harta karun sekte mayat, yang dibuat untuk menyegel jiwa asal, untuk mengambil mayat gadis ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Tubuh lelaki tua itu mundur dan lelaki muda yang tampak seperti lelaki tua itu melemparkan mayat perempuan itu ke udara. Mayat itu ditangkap oleh lelaki tua itu, lalu lelaki muda itu berubah menjadi asap dan masuk ke dahi lelaki tua itu. Lelaki tua itu terus mundur dan dalam sekejap tiba di sebelah peti mati. Dia dengan cepat terbang menuju langit. Mata Zhou Yi memerah saat dia berteriak, tidak. Bang, bang, dia menabrak rantai dengan seluruh kekuatannya. Rantai itu akan memancarkan cahaya ungu setiap kali dia menabraknya, tapi jiwa asalnya akan bergetar. Namun, dia terus melakukannya seolah dia tidak merasakannya sama sekali. Dia menabrak rantai seperti binatang gila yang kehilangan kekasihnya. Bang, bang. Saat dia menabrak rantai, lingkungan sekitar mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan dan tanah mulai retak. Mata Zhou Yi memerah dan dia menunjukkan tatapan yang menakutkan, tatapan yang penuh dengan kebencian. Ada sedikit obsesi, dan karena obsesi ini, dia menjadi gila. Karena obsesinya ini, dia menjadi gila. Berikan Ting Er padaku. Kamu benar-benar orang gila. Zhou Yi, jika kamu kembali ke tubuhmu sekarang, kamu masih bisa menyimpannya. Jika kamu tidak memiliki tubuh, maka kamu akan mati di alam surgawi. Orang tua dari mayat sekte melihat mata Zhou Yi dan tidak bisa menahan perasaan gemetar saat dia terbang lebih cepat menuju terowongan di atas. Melihat lelaki tua itu hendak memasuki terowongan dan pergi, mata Zhou Yi tampak seperti berdarah. Dia sudah melupakan semua yang ada di hatinya. Di dunia ini, satu-satunya yang tersisa hanyalah mayat yang bergerak semakin jauh darinya, Ting Er miliknya. Adegan saat dia menghabiskan waktu bersama Ting Er memasuki hatinya. Kehilangan Ting Er. Meskipun asal-usulnya tidak lagi memiliki hati, dia bisa merasakannya dalam kesakitan. Rasa sakit itu datang dari jiwanya, jiwa asalnya. Rasa sakit ini terlalu kuat, terlalu kuat. Tidak, Ting Er. Tubuh Zhou Yi tiba-tiba mulai terbakar. Itu kemudian pecah menjadi bintik-bintik berkilau yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari rantai. Membakar jiwa asalmu. Kamu orang gila. Wajah lelaki tua itu berubah. Membakar jiwa asal berarti kematian. Zhou Yi rela mati demi mayat. Ketika seorang kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan membakar jiwa asalnya, ia memperoleh kekuatan yang sangat dekat dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Saat jiwa asalnya kembali bersatu, dia dengan cepat menyerang ke depan. Seperti manusia yang terbuat dari api, dia berhasil menyusul lelaki tua yang berada di sebelah terowongan dalam sekejap. Kembalikan Ting Er padaku. Setiap kata-katanya penuh dengan emosi. Zhou Yi tidak menggunakan teknik apapun. Dia hanya menghantam lelaki tua itu dengan jiwa asalnya. Namun hal ini membuatnya semakin menakutkan. Jika itu adalah sebuah teknik, pasti ada cara untuk mematahkannya. Namun, bertabrakan dengan jiwa asal yang hampir kokoh dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir hanya bisa disebut menakutkan bagi orang tua itu. Kakak, sejumlah besar celah ruang muncul di langit dan tanah runtuh. Fragmen itu mulai runtuh. Chi Hu mengeluarkan ekspresi pahit. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat menuju pintu masuk. Kupu-kupu merah mengikuti di belakangnya. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Pada saat ini, dia menunjuk ke alisnya dan jiwa ketiga keluar. Pemuda itu muncul di hadapannya untuk menghalangi Zhou Yi. Namun, saat jiwa ketiga muncul, ia bertabrakan dengan tubuh Zhou Yi dan hancur. Kembalikan Ting Er padaku. Api di tubuh Zhou Yi semakin membara. Kegilaan di matanya semakin meningkat. Dia tampak seperti binatang buas. Orang gila. Orang tua mayat sekte merasa tengkoraknya mati rasa saat dia melemparkan mayat perempuan itu ke bawah. Dia tidak rela kehilangan nyawanya di sini demi mayat wanita. Zhou Yi meraih mayat wanita itu. Matanya dipenuhi emosi saat dia tersenyum puas. Ting Er, tidak ada yang bisa membawamu pergi, tidak ada. Runtuhnya lingkungan sekitar menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah celah ruang di langit. Wang Lin telah lama terkunci di Red Butterfly. Saat ini, matanya berbinar. Sekarang saatnya. Tubuh Wang Lin menyerbu ke arah kupu-kupu merah seperti kilat. Chi Hu melihat pemandangan ini dan membuka mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Melarikan diri dengan nyawanya lebih penting saat ini. Wang Lin sangat cepat.
Hampir dalam sekejap, dia hanya berjarak 300 kaki dari kupu-kupu merah. Wajah kupu-kupu merah berubah drastis. Meskipun kultivasinya telah pulih sedikit, dia telah kehilangan terlalu banyak harta sihir, ada luka tersembunyi di tubuhnya, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Bisa dibilang ini adalah titik terendah yang pernah ia alami dalam hidupnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak, "Cheng Niu, jika kamu membunuhku, Suzaku tidak akan memaafkanmu." Haha, kupu-kupu merah, seorang jenius sepertimu seharusnya tidak mengancamku seperti itu. Wang Lin tertawa sambil menamparkan tasnya, menyebabkan bendera larangan keluar. Dia mengibarkan bendera dan gas pembatas keluar. Itu melingkari Wang Lin seperti naga ganas. Mengembun. Setelah Wang Lin berteriak, semua gas pembatas berkumpul untuk membentuk tombak di tangan Wang Lin saat dia berjalan menuju kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah, apakah kamu tidak ingin melawanku lagi? Wang Lin saat ini tampak seperti malaikat saat dia menerjang tombaknya. Meninggal dunia. Keretakan ruang yang besar terbuka oleh kekuatan tombak. Suara mendesing. Wang Lin melompati jarak 300 kaki dengan tombak pembatas yang diarahkan ke kepala kupu-kupu merah. Cheng Niu, kamu gila. Tempat ini sedang runtuh. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ekspresi kupu-kupu merah berubah drastis. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang terbang putih untuk memblokir serangan itu. Dia tidak bisa mengelak dan tidak bisa berteleportasi, jadi dia harus memblokirnya. Di belakangnya ada celah ruang, di sampingnya ada celah ruang, dia dikelilingi oleh celah ruang. Jika dia terjebak di dalam tanpa kompas bintang atau keberanian untuk membakar jiwa asalnya, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Bang! Pedang terbang putih itu hancur dan pecahannya tersebar ke segala arah, sebagian besar menghilang ke dalam celah ruang. Tombak Wang Lin juga menyusut sedikit, tapi sekarang menjadi lebih ganas. Hidup dan matiku bukan urusanmu. Belum terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu. Wang Lin tertawa, tapi tubuhnya gemetar saat wilayah kejam kupu-kupu merah tiba-tiba tiba. Domain ini sangat kuat. Wang Lin tidak bisa menghentikannya, tapi dia bisa menahannya untuk beberapa saat. Selama dia membunuhnya dalam beberapa tarikan napas, domainnya akan runtuh. Wang Lin harus membunuh kupu-kupu merah. Gadis ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Kupu-kupu merah mengatupkan giginya. Saat tombak itu tiba, dia mengangkat tangannya dan menggunakan gelang giok putih untuk memblokirnya. Ding! Tombak Wang Lin runtuh lagi, kembali menjadi gas pembatas. Itu tidak bisa mengembun lagi. Sebuah domain yang kuat menyapu Wang Lin, menyebabkan pikirannya menjadi bingung. Namun, tekad Wang Lin sangat kuat. Meski bakatnya rata-rata, kekuatan mentalnya tidak normal. Selama masa mudanya, ketika dia tidak mengetahui teknik apapun dan sedang mendaki gunung di Sekte Heng Yue, kekuatan mentalnya sudah cukup untuk mengejutkan orang. Setelah pengalaman selama 400 tahun, kini baja itu sekuat baja. Meskipun domain mempengaruhi dirinya, tubuhnya tidak berhenti. Dia membalik tangan kanannya dan 9 ukiran kayu muncul di hadapannya. Waktu. 9 ukiran itu tiba-tiba menjadi 9 boneka dengan urat darah bergerak di dalamnya. Gelombang domain waktu turun. Kupu-kupu merah terbang mundur setelah menggunakan gelang giok putih untuk memblokir tombak dan mengeluarkan seteguk darah. Daerah sekitarnya mulai runtuh lebih cepat. Kekosongan sudah mulai melahap beberapa area. Cheng Niu, saya adalah murid inti Suzaku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kupu-kupu merah ketakutan. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Saat tubuhnya mundur, domain waktu menyebar dari 9 ukiran kayu. Dia berteriak, domain waktu. Kali ini domain berasal dari King Song dari aliansi 4 sekte. Dia berada di tahap pertengahan formasi jiwa, jadi domainnya sudah berisi kemampuan menyerang. Kedua jari Wang Lin menebas seperti pisau tajam yang siap diukir. Di bawah pengaruh domain waktu, tubuh kupu-kupu merah mau tidak mau melambat sedikit pun. Mata kupu-kupu merah dipenuhi kebencian saat dia mengangkat tangan kanannya dan melantunkan mantra aneh. Tiba-tiba, gelang giok putih mengeluarkan cahaya terang. Di bawah cahaya ini, domain waktu langsung runtuh dan Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit datang dari jarinya. Perasaan ini sama seperti saat dia menyentuh pedang surgawi itu. Episode 317 mereka yang mencari Dao rela mati saat matahari terbenam jika mereka bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari. Gelang itu melepaskan sejumlah besar cahaya putih yang berkumpul membentuk lubang hitam di belakang kupu-kupu merah.
Lubang hitam itu memperlihatkan tempat seperti altar. Tempat ini berada di Suzaku. Cheng Niu, aku akan mengingatmu. Iya kamu. Andalah yang memaksa saya melepaskan satu tingkat kultivasi untuk menggunakan gelang ini. Aku akan mengingat ini. Kebencian dalam suara kupu-kupu merah sangat kuat saat dia dengan cepat mundur dan terbang menuju lubang hitam. Gelang perdamaian terbuka, selain kemampuan normalnya, memiliki satu kemampuan tambahan, yaitu membuka portal dari alam surgawi kembali ke Suzaku dan memungkinkan penggunanya kembali dengan selamat. Gelang ini awalnya diperoleh Suzaku dari alam surga, jadi bagaimana ia memiliki kemampuan ini bukanlah sebuah misteri. Karena itulah kupu-kupu merah tidak terlalu takut pada apapun. Namun, harga untuk menggunakannya terlalu mahal. Begitu dia kembali ke Suzaku, tingkat kultivasinya tidak lagi menjadi formasi jiwa tahap akhir tetapi formasi jiwa tahap tengah. Wang Lin mulai kehilangan kendali atas domain kejam di dalam tubuhnya. Melihat kupu-kupu merah hendak pergi, dia merasa sangat frustasi. Jika bukan karena gelang itu, dia pasti sudah mati hari ini. Begitu dia kembali ke Suzaku, akan sangat sulit menemukan peluang sebaik ini untuk membunuhnya. Wang Lin berteriak, kupu-kupu merah, lihat apa ini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah kipas dengan hanya 2 bulu muncul di tangannya. Mata kupu-kupu merah tiba-tiba tertuju pada kipas angin dan menunjukkan keterkejutannya. Kakinya tanpa sadar berhenti sejenak. Penggemar kakak perempuan. Yang diinginkan Wang Lin adalah jeda ini. Dia menahan wilayah kejam di tubuhnya saat dia melemparkan kipasnya ke depan dan kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Jiwa asalnya terbang keluar, meraih kipas angin, dan mencabut salah satu bulunya. Bulu itu mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan berbentuk Wang Lin. Namun, bayangan itu tidak memiliki ciri apapun, hanya kegelapan. Saat bayangan itu muncul, jiwa asal Wang Lin berteriak, meledak. Ledakan. Bayangan itu meledak dan kekuatan destruktif menyerang kupu-kupu merah. Wajah kupu-kupu merah berubah lagi dan dia segera mundur. Dia sekarang berada di dalam lubang hitam, tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin tiba. Tinggal. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan dengan kejam meraih kupu-kupu merah. Saat kupu-kupu merah hendak melawan, gelombang kejut dari ledakan bayangan itu tiba, menyebabkan dia mengeluarkan erangan menyakitkan dan batuk seteguk darah lagi. Saat ini, tangan Wang Lin tiba. Wang Lin memberikan segalanya. Dia benar-benar mengabaikan kemungkinan tubuhnya akan rusak karena jiwa asalnya meninggalkannya. Serangan ini mengandung niat untuk membunuh. Kupu-kupu merah mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan itu. Sinar cahaya putih bersinar dari tubuhnya. Cahaya ini sangat berbahaya bagi jiwa asal. Wang Lin bisa merasakan jiwa asalnya melemah dengan sangat cepat. Meninggal dunia. Wang Lin mencakar ke bawah, dan dengan kilatan merah, lengan kanan kupu-kupu merah dirobek oleh Wang Lin. Wang Lin melihat kupu-kupu merah tanpa lengan kanan jatuh ke dalam lubang dengan mata tertutup. Lubang itu kemudian dengan cepat terlipat dan menutup. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia meraih bulu lainnya dengan jiwa asalnya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Setelah lubang hitam ditutup, dia kembali ke tubuhnya. Kultivator formasi jiwa tahap akhir terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin memegang sisa bulu dan lengan kanannya dan dengan cepat menyerbu menuju pintu masuk. Dia telah menggunakan semua yang dia miliki. Dia bahkan memilih momen ketika harta penyelamat nyawanya habis dan dia berada pada kondisi terlemahnya, tapi dia masih tidak bisa membunuhnya. Meskipun aku belum membunuhnya, dengan lengan ini, aku dapat menggunakan kutukan yang tak terhitung jumlahnya untuk memastikan bahwa dia akan selamanya berada di tahap formasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengungkapkan ekspresi jahat. Kultivasi saya masih belum cukup. Jika saya berada di tahap pertengahan formasi jiwa, hasil pertempuran hari ini akan berbeda. Wang Lin menghela nafas lagi. Pertarungannya dengan kupu-kupu merah tidak berlangsung lama. Itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Orang gila. Dia benar-benar orang gila. Orang tua mayat sekte yang telah melemparkan mayat itu mengutuk ketika dia terbang menuju pintu masuk. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari pintu masuk dan bangunan itu runtuh. Lelaki tua itu menatap dengan heran ke pintu masuk dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bukan hanya dia, bahkan Chi Hu pun terkejut. Ketika Wang Lin melihat pintu masuknya runtuh, dia segera berbalik dan bergegas menuju tanah. Fragmen ini memiliki banyak lapisan yang tumpang tindih. Karena dia tidak bisa lagi naik, dia malah harus turun. Saat Zhou Yi dan lelaki tua itu bertarung, dia menggunakan akal sehatnya untuk mencari secara diam-diam di area tersebut.
Sekarang dia memiliki target, dia tiba di sebelah lubang di tanah yang belum runtuh dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu masuk. Orang tua dari mayat sekte berbalik, menyebarkan akal sehatnya, dan menyerbu ke dalam lubang tempat Wang Lin turun. Cihu menyentuh tas pegangannya. Di dalamnya ada kompas bintang, tapi terlalu rusak untuk digunakan dan dia tidak tahu cara memperbaikinya. Tak berdaya, dia mengikuti di belakang lelaki tua itu. Yang paling penting sekarang adalah melindungi hidupnya sendiri. Ting Er, lihat, orang yang mencurimu melarikan diri. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, siapapun yang berani mencuri Anda harus mati. Biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk membunuh orang ini, lalu kita bisa menghilang bersama dalam kehampaan ini. Bagaimana dengan itu? Aneh, kenapa aku merasa tidak terlalu mengenalmu? Rasanya seperti aku sedang mengingat sesuatu. Rasanya seperti aku sedang mengingat sesuatu. Ting Er. Zoe memeluk wanita itu dengan penuh gairah di matanya, namun gairah ini segera berubah menjadi kebingungan. Dia mencium bibir wanita itu dan mengerutkan kening sebelum mengejar lelaki tua dari mayat sekte dengan kebingungan di matanya. Wang Lin memasuki terowongan dan segera turun. Suara runtuhnya lapisan ketiga perlahan memudar. Meskipun semua lapisan pada akhirnya akan runtuh, lapisan keempat adalah tempat teraman saat ini. Saat Wang Lin turun, dia diam-diam berpikir, satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan kompas bintang Cihu. Dia terus turun dalam waktu lama sebelum dia melihat cahaya di ujungnya. Namun, dia tidak menyerang tetapi memeluk dinding terowongan. Beberapa napas kemudian, sesosok tubuh dengan cepat terbang melewati terowongan. Saat orang ini melewati Wang Lin, dia berhenti sejenak dan mendengus sebelum terbang menuju cahaya. Tak lama kemudian, Cihu pun turun dan dikejutkan oleh Wang Lin. Wang Lin segera terbang dan mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, Cihu, tingkat kultivasi kami paling rendah di sini. Kita harus berhati-hati terhadap lelaki tua dari sekte mayat itu. Cihu mengangguk. Keduanya keluar dari terowongan pada saat bersamaan. Saat mereka keluar, keduanya terkejut. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah sekelompok istana yang sangat megah. Istana-istana itu membentang sejauh mata memandang, dan semuanya terbuat dari batu roh. Istana pusat adalah yang paling megah. Bahkan dari jarak ini, mereka dapat merasakan tekanan energi spiritual surgawi. Cihu menghirup udara dingin. Mungkinkah pusat istana terbuat dari batu giok surgawi? Indera ilahi Wang Lin jauh lebih kuat daripada perasaan Cihu. Setelah menyapu area tersebut, dia juga terkejut. Namun, dia mengetahui bahwa istana pusat tidak terbuat dari batu giok surgawi murni. Ada batu roh yang tercampur di dalamnya. Namun meski begitu, itu menunjukkan betapa kuatnya pemilik istana ini. Istana Raja Surgawi. Suara gembira terdengar dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat terkejut sebelum dia tertawa keras. Aku tidak tahu istana Raja Surgawi yang mana ini, tapi mengingat betapa terpeliharanya istana itu, pasti ada mayat seorang surgawi di dalamnya. Lelaki tua itu tertawa ketika dia maju ke depan untuk memasuki salah satu istana. Tepat pada saat ini, Zoe muncul dengan mayat wanita di pelukannya. Tepat setelah dia muncul, dia mulai berjalan ke depan. Meskipun sepertinya dia berjalan lambat, hanya butuh 3 langkah baginya untuk tiba di hadapan lelaki tua dari sekte mayat. Zoe menatap mayat wanita itu dan dengan penuh semangat berkata, Ting Er, setelah aku membunuhnya, mari kita pergi ke kehampaan, oke? Saya dapat merasakan bahwa saya mulai melemah. Namun, saya merasa akhirnya memahami sesuatu. Sepertinya saya telah mengingat sesuatu dari masa lalu. Sepertinya, saya ingat siapa Anda. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah saat dia mundur. Zoe mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu, lalu tiba-tiba membanting ke arahnya. Dituduh oleh seseorang dengan kekuatan kultivator transformasi jiwa tahap akhir adalah mimpi buruk bagi siapapun. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia dengan cepat menghindar. Orang tua itu dengan marah berteriak, Zoe, kamu gila. Aku bahkan mengembalikan mayatnya padamu. Kenapa kamu belum menghilang? Tempat ini pasti berisi mayat lainnya juga. Temukan mereka jika kamu mau. Kenapa kamu masih mengejarku? Zoe memandangi mayat wanita itu dengan lembut sebelum mencium keningnya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya, mereka tidak lagi dipenuhi dengan cinta tetapi dengan kejelasan. Mata sejelas ini seharusnya tidak pernah muncul pada Zoe. Jelas sekali perbedaan antara hitam dan putih. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Selama suara gemuruh yang menggelegar ini, Zoe berubah menjadi meteor yang terbakar saat dia menyerang orang tua itu.
Langit di sekitarnya mulai bergemuruh saat keruntuhan mulai terjadi lagi. Namun, kali ini lebih terlihat di langit. Suara robekan bergema di langit. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang membelah langit. Domainku sedang menggila. Hati Daoku adalah Ting Er. Mati demi Ting Er, aku benar-benar puas. Suara Zoe berasal dari meteor yang terbakar. Meteor ini terbang melintasi langit, menciptakan ledakan sonik secara bersamaan. Aku, Zoe, telah mencapai akhir hidupku, tapi aku tidak menyesal. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia mengutuk dan segera mundur. Dia tahu Zoe akan segera mati. Jika dia bisa mengulur waktu lebih lama lagi, Zoe akan menghilang. Saya tidak pernah berpikir bahwa di akhir hidup saya, berkat jiwa asal saya yang membara, saya akhirnya akan mengerti. Suara Zoe mengandung sedikit tanda pasrah dan sedikit penyesalan saat dia bergema di langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat turun dari langit. Tubuh Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia didorong turun dari langit dan tidak bisa bergerak di tanah. Dia memandang Cihu, yang keadaannya bahkan lebih buruk. Cihu tidak siap menghadapi tekanan ini dan sekarang tertekan kuat di tanah tanpa ada kekuatan untuk menahannya. Bahkan istana-istana di atas tanah pun berubah menjadi puing-puing karena tekanan ini, kecuali istana pusat, namun bahkan istana itu pun mulai menunjukkan retakan. Hati Wang Lin ketakutan saat dia menatap meteor yang terbakar itu dengan kaget. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Jadi ini Dao. Sayangnya, ini adalah akhir hidupku. Guru pernah berkata bahwa mereka yang mencari Dao rela mati saat matahari terbenam jika mereka bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari. Jadi ini yang dia maksud. Episode 318 Dua Hadiah. Manik merah seukuran kepalan tangan muncul di dahi Zoe, tapi segera hancur dan menyatu dengan meteor yang terbakar. Nyala api di sekitar meteor menghilang, menampakkan sosok cahaya merah yang berdiri di antara bumi dan langit. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang mendalam ketika jari kirinya dengan santai menunjuk ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu hendak menghindar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Zoe dengan kaget. Dia dengan getir berkata, Ascendan. Saat aku datang ke alam surgawi untuk pertama kalinya, aku bertemu denganmu. Domain kegilaan adalah sesuatu yang kamu paksakan padaku. Saya tahu tujuan Anda sekarang dan saya memahami semuanya, tapi saya tidak menyesalinya. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan memilih untuk bertemu denganmu lagi. Zoe bahkan tidak melihat ke arah orang tua itu. Dia hanya menatap mayat perempuan di pelukannya. Dia pernah menjadi murid yang sangat berbakat di Sekte 5 Elemen dan memiliki tekad lebih dari orang normal. Dia mengembangkan metode 5 elemen dan melewati murid-muridnya satu persatu sampai dia akhirnya menjadi murid dari satu-satunya tetua transformasi jiwa tahap akhir di sekte tersebut, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, gurunya menghadiahkannya kuali hujan, tetapi tidak ada yang menyangka seberapa besar perubahannya. Di alam surgawi, dia memasuki salah satu istananya dan melihat mayat wanita. Sejak saat itu, dia terpesona olehnya dan meninggalkan dirinya yang dulu. Di matanya, mayat perempuan ini adalah segalanya baginya. Demi mayat wanita ini, dia meninggalkan sektenya. Gurunya tidak mau membunuh murid tercintanya, jadi setelah menghela nafas panjang 3 kali, biarkan dia pergi. Kekasih mayat, orang gila. Segala macam rumor tersebar di Suzaku. Namun, semua ini tidak mempengaruhi dirinya. Dia tidak menyesali semua itu. Meminjam domain kegilaan, kultivasinya menjadi lebih kuat, hingga ia mencapai tahap transformasi jiwa. Majikannya gagal mencapai tahap ascenden dan telah mencapai akhir masa hidupnya. Pada hari kematian gurunya, Zoe berlutut di depan Sekte 5 Elemen. Dia berlutut selama 7 hari. Setelah itu, dia bertindak 3 kali untuk menyelamatkan Sekte 5 Elemen, tetapi dia bukan lagi salah satu muridnya. Pada saat ini, semua hal ini muncul di hati Zoe. Orang tua itu sudah menyerah untuk berjuang. Dia tidak memiliki peluang melawan seorang kultivator ascendan. Perbedaan domain bisa menghancurkan segalanya. Mata Zoe dipenuhi dengan kejelasan. Meski tidak lagi mengandung kelembutan yang sama, kini dipenuhi dengan domain yang kuat. Dia menundukkan kepalanya, dengan lembut mencium dahi mayat wanita itu, dan mengalihkan pandangannya ke Wang Lin dan Cihu. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Cihu dan dia berkata dengan tenang. Adik, bantu aku menjaga istriku, oke? Tubuh Cihu dicengkeram oleh kekuatan misterius. Dia memandang Zoe dengan ekspresi ketakutan.
Ini. Zhou Yi mengerutkan kening. Qihu tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menginginkan mayat ini. Jika para tetua di klannya mengetahui hal ini, itu akan berdampak terlalu besar padanya. Tapi saat ini adalah permintaan dari seorang kultivator ascendan yang sedang sekarat. Tidak ada yang berani menolak. Qihu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Junior bersedia." Zhou Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah tuan muda klan iblis raksasa, jadi wajar jika kamu takut untuk mengikuti jejakku." "Lupakan." Dengan itu, pandangannya beralih ke Wang Lin dan dia dengan lembut bertanya, "Apakah Anda bersedia membantu saya?" Wang Lin segera merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang. Ketika dia bangun, dia mendengar kata-kata Zhou Yi dan mulai merenung. Zhou Yi memandang Wang Lin dan berkata, "Istri saya membutuhkan batu giok surgawi untuk memastikan tubuhnya tidak berubah. Setiap 1000 tahun, Anda membutuhkan 1000 keping batu giok langit. Memang agak sulit, tapi tidak terlalu sulit. Apakah kamu bersedia membantu?" Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Saya tidak berani berjanji bahwa saya bisa mendapatkan batu giok surgawi sebanyak itu." Zhou Yi tersenyum sambil melihat ke langit dan berkata, "Adik yang baik, aku tidak akan membiarkanmu membantuku selama ribuan tahun dengan sia-sia." Wang Lin menatap Zhou Yi tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhou Yi mengulurkan tangan dan meraih dengan tangannya. Tiba-tiba, istana di atas tanah yang belum runtuh-runtuh dan potongan batu giok langit berterbangan keluar darinya. Di udara, batu giok langit ini membentuk sebuah pagoda. Zhou Yi melihat mayat wanita itu untuk terakhir kalinya sebelum melemparkannya ke pagoda dan dia menghilang ke dalam. Zhou Yi menunjuk dengan tangan kanannya dan pagoda itu menyusut. Pagoda yang menyusut itu terbang ke tangan Wang Lin. Saat dia menyentuh pagoda, kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Sekarang ada jejak tambahan di jiwa asalnya. Pagoda ini berisi domain saya. Jika menemukan tempat yang dingin dan meletakkan pagoda ini di bawah, maka akan membentuk penghalang selebar 100 meter. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari diri saya saat ini, mereka tidak akan dapat melewati penghalang tanpa persetujuan Anda. Zhou Yi tersenyum pada Wang Lin sambil menunjuk alisnya sendiri. Sebuah batu giok merah seukuran kuku jarinya muncul dan dia mengarahkannya ke arah Wang Lin. Saat batu giok merah ini muncul, keruntuhan pecahan itu sepertinya berhenti sejenak. Giok merah ini sepertinya melepaskan kekuatan hukum langit. Ketika Wang Lin melihat batu giok merah ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti yang dia rasakan saat dia berubah menjadi manusia fana dan pertama kali menyentuh hukum reinkarnasi. Giok ini mengandung kekuatan yang mirip dengan itu, menyebabkan Wang Lin menarik napas dalam-dalam. "Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu, sebuah kristal yang berpengaruh. Item ini tidak berguna bagimu saat ini, tetapi jika suatu saat kamu akan mencapai tahap ascendan, maka item ini dapat membantumu." Orang tua itu menatap kristal itu dengan keinginan kuat di wajahnya. Dia tahu betul nilai barang ini. Meskipun item ini tidak memiliki kemampuan sama sekali, item ini terbentuk ketika seorang kultivator mencapai tahap ascendan. Ini berisi persepsi mereka tentang surga. Jika dia bisa mendapatkan item ini, maka peluangnya untuk mencapai tahap ascendan akan meningkat sebesar 30%. Satu-satunya tujuan item ini adalah untuk memungkinkan pengguna memiliki kesempatan kedua selama pilihan hidup dan mati dalam upaya mencapai tahap ascendan. Begitu seorang kultivator ascendan kehilangan kristal ascendannya, kultivasi mereka akan terus menurun hingga mereka mati. Kristal ini hampir tidak berbeda dengan kehidupan mereka. Bahkan Zhou Yi baru saja membentuk miliknya. Qihu juga menatap dengan heran pada kristal yang berpengaruh itu. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari klan iblis raksasa, jadi dia tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Dia mampu mengenalinya pada pandangan pertama dan merasakan penyesalan yang mendalam. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Yi tidak akan meminta seseorang untuk menjaga istrinya secara gratis, dia tidak menyangka Zhou Yi akan membagikan hadiah seperti ini. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan ragu sama sekali dan setuju. Juga, dari apa yang dikatakan Zhou Yi sebelumnya, ini hanyalah hadiah pertama, artinya kemungkinan besar ada hadiah kedua, hadiah ketiga. Penyesalan di hati Qihu telah mencapai batasnya. Ekspresi wajah keduanya membuat Zhou Yi sangat bangga. Dia menunjuk lelaki tua itu dan tubuh lelaki tua itu terbang ke tangan Zhou Yi. Zhou Yi dengan tenang berkata, "Hadiah keduaku untukmu adalah orang ini. Kepala tetua dari Sekte Mayat. Saya bisa mengampuni hidup Anda, tetapi Anda harus menjadi budak selama 1000 tahun. Apakah Anda bersedia?"
Sebelum kekuasaan absolut, ketua-tetua sekte mayat hanya punya dua pilihan, hidup atau mati. Orang tua itu dengan getir berkata, hidupku bahkan tidak akan bertahan 100 tahun lagi, jadi bagaimana aku bisa menjadi budak selama 1000 tahun? Kamu sebaiknya membunuhku. Jika kamu ingin mati, maka aku dapat membantumu. Dengan sisa kekuatanku, aku bisa menyempurnakanmu menjadi boneka. Meskipun tingkat kultivasimu akan turun, itu akan dianggap sebagai hadiah keduaku. Dengan itu, Zhou Yi menunjuk ke arah dahi lelaki tua itu. Dia hanya perlu menunjuk ke dahi lelaki tua itu dan kepala tetua sekte mayat ini akan mati. Jari itu perlahan mendekat. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat. Aroma kematian semakin meningkat. Meskipun ia memiliki sisa hidup kurang dari 100 tahun, jika ia dapat menembus tahap akhir transformasi jiwa, umurnya akan diperpanjang. Juga, dengan metode mayat sekte, dia punya banyak cara untuk memperpanjang hidupnya. Saat jari itu muncul, dia dengan getir berkata, saya setuju. Tangan kanan Zhou Yi tidak berhenti tetapi bergerak semakin cepat hingga menyentuh dahi lelaki tua itu. Tangannya yang lain menunjuk ke arah Wang Lin dan tubuh Wang Lin tanpa sadar terbang ke arahnya. Cahaya misterius keluar dari dahi lelaki tua itu, melewati Zhou Yi, dan menuju ke Wang Lin. Wang Lin segera merasa seperti dia bisa merasakan semua niat kepala sesepuh mayat sekte, dan hanya dengan pikiran, dia bisa menghancurkan jiwa orang tua itu. Kepala tetua dari mayat sekte menghela nafas saat dia dengan tidak wajar menoleh ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, budak tua ini suntai menyapa tuan. Kepahitan di hatinya tidak bisa dijelaskan. Chi Hu menatap pemandangan di hadapannya. Penyesalan di hatinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Budak transformasi jiwa, ini. Jika aku kembali ke klanku dengan ini, maka aku tidak lagi menjadi tuan muda, tapi kepala klan. Dengan orang ini di tanganku, selain di dalam negara Suzaku, aku akan bisa dengan bebas berjalan di planet ini. Aku seharusnya tidak ragu-ragu. Tubuh Zhou Yi sudah mencapai akhir. Itu tidak lagi terlihat kokoh. Sepertinya dia siap menghilang. Dia melihat sekeliling dan akhirnya berkata kepada Wang Lin, jaga dia baik-baik. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Segalanya terjadi dengan sangat cepat. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya dengan apa yang telah diperolehnya. Zhou Yi melihat Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Saat ini, tubuhnya mulai menghilang, mulai dari kakinya. Pada akhirnya, masih ada senyuman di wajahnya. Tuan, jika ada kehidupan setelah kematian, saya tetap murid Anda. Tepat pada saat ini, pagoda itu terbang dari tangan Wang Lin dan melebar. Ia mengeluarkan cahaya putih dan mayat perempuan itu keluar dengan sendirinya dan melayang di udara. Episode 319 menggigit tuannya. Adegan ini mengejutkan semua orang kecuali Zhou Yi, yang tubuhnya sudah setengah hilang. Dia dengan tenang menatapnya. Ting Er, jangan main-main. Kembali. Sebuah suara misterius tiba-tiba keluar dari mayat wanita itu. Kamu tidak akan mati. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh datang dari langit. Berkat kata-kata dari mayat wanita, pecahan di atas mereka tiba-tiba runtuh. Rentetan angin kencang yang tak ada habisnya turun dari langit dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tanah. Mayat perempuan itu perlahan membuka matanya. Bang, bang. Saat dia membuka matanya, tanah tiba-tiba hancur. Kali ini bukan hanya tanah di bawah kaki mereka. Dua pecahan di bawahnya juga runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera mundur. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Mata Chi Hu juga dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya mata lelaki tua itu yang berbinar, lalu dia seperti mengingat sesuatu dan kemudian ekspresinya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Pedang hujan pertama, muncul. Sinar cahaya keemasan datang dari bawah mereka. Saat cahaya keemasan semakin dekat, Wang Lin merasakan pedang yang kuat datang ke arah mereka. Mayat perempuan itu melangkah maju dan meraih cahaya. Tiba-tiba, nyanyian pedang yang menembus seluruh alam surgawi terdengar. Mayat wanita itu memegang cahaya keemasan dan menunjuk ke jiwa asal Zhou Yi yang terbakar. Jiwa asal Zhou Yi tersedot ke dalam cahaya keemasan. Telah melindungiku selama lebih dari 2000 tahun, kamu bekerja keras. Aku memberimu jiwa pedang surgawi. Dalam 10.000 tahun, Anda akan menjadi orang suci surgawi. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Chi Hu dan lelaki tua itu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia memandangnya dengan cermat. Lalu dia dengan lembut melambaikan tangannya dan pagoda itu terbang menuju Wang Lin. Kemudian cahaya keemasan di tangannya berubah menjadi naga emas raksasa yang membawanya dan pergi melalui kehampaan.
Pada saat ini, setiap kultivator, tidak peduli di bagian mana mereka berada, merasa ketakutan setelah mendengar nyanyian pedang ini. Bahkan mereka yang berada dalam pertarungan hidup dan mati tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Di salah satu bagian paling tengah dari alam surgawi, seorang cendekiawan berjubah hijau tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan matanya yang bersinar. Dia berbisik, hujan pedang surgawi. Benar sekali, hanya Reign Celestial Sword yang bisa mengeluarkan himne pedang seperti itu. Hanya saja, aku tidak tahu yang mana. Sebuah cahaya misterius muncul di matanya saat dia melompat ke udara. Dia menutup matanya sebentar dan kemudian menyerbu ke arah asal mula nyanyian pedang seperti kilat. Di sebuah pecahan di barat laut alam surgawi, duduklah seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia memandang ke langit dengan ekspresi serius. Setelah merenung sebentar, dia mengambil satu langkah dan terbang menuju nyanyian pedang. Apakah itu pedang surgawi hujan? Jika Sekte Pedang Dalouku mendapatkannya, maka kekuatan kami pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Saya memiliki binatang surgawi yang dapat saya gunakan untuk mengendalikan pedang surgawi dari roh pedang surgawi di dalam pedang. Dia terbang dan tiba-tiba kilin bertanduk dua muncul di udara. Dia menginjak kepala kilin dan kilin menembakkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Saat kedua aliran udara panas itu keluar, pecahan langit tempat dia berada runtuh. Sejumlah besar celah ruang mulai muncul saat tanah runtuh. Kehampaan mulai melahap pecahan itu, tapi tidak ada satupun yang mempengaruhi lelaki tua itu. Kilin melompat ke salah satu celah dan menghilang. Sedangkan untuk Wang Lin, kedua pecahan di atas dan di bawahnya telah runtuh. Cihu benar-benar tercengang dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Wang Lin berteriak, "Cihu! Kompas bintang!" Keretakan ruang mulai terhubung satu sama lain dan tanah telah sepenuhnya lenyap ke dalam kehampaan. Kekosongan terus mendekat pada mereka. Cihu segera bangun dan tanpa sepatah kata pun mengeluarkan kompas bintang. Kompas ini sudah rusak parah dan retakan lain muncul saat kompas itu muncul. Namun, mereka tidak terlalu peduli dengan hal itu. Cihu melompat ke tengah kompas. Wang Lin mendarat di kompas hampir bersamaan dengan Cihu dan lokasi yang dipilihnya adalah sudut timur. Adapun Sun Tai, dia melihat di mana mayat wanita itu menghilang dan dalam sekejap duduk di sebelah Wang Lin. Sun Tai dengan tenang berkata, "Kompas bintang, salah satu harta berharga klan iblis raksasa. Sayangnya, ini adalah produk cacat." Cihu tersenyum pahit. Dia mengatupkan giginya saat dia mengendalikan kompas untuk bergerak menuju kehampaan. Mata Sun Tai berbinar saat dia berkata kepada Wang Lin, "Cheng Niu, kekosongan ini sangat berbahaya dan kompas ini terlalu rusak untuk bergerak terlalu jauh. Jika Anda setuju untuk melepaskan segelnya, saya berjanji akan mengembalikan Anda dengan aman ke Suzaku." Bagaimana? Alasan dia memanggil Tuan Wang Lin adalah karena Zhou Yi ada di sana. Setidaknya dia harus bertindak sesuai kesepakatannya. Sekarang setelah Zhou Yi meninggal, bagaimana mungkin dia, seorang kultivator transformasi jiwa, bersedia menjadi budak? Selain kematian, ini adalah aib terbesar yang bisa ia hadapi. Dia berharap bisa membunuh Wang Lin dan memurnikannya menjadi mumi. Sun Tai perlahan berkata, "Kamu tidak perlu menjawabku sekarang, dan orang tua ini tidak akan membiarkanmu melepaskan segelnya dengan sia-sia. Aku akan memberimu dua boneka formasi jiwa tahap akhir. Dengan adanya mereka, keselamatan Anda di masa depan terjamin. Saya juga dapat memberi Anda metode kultivasi. Cukup ucapkan jenis apa yang Anda inginkan dan saya akan mencari cara untuk membelikannya untuk Anda. Selain itu, saya punya pil surgawi dan obat-obatan. Selama Anda setuju, kami bisa menyelesaikannya." Wang Lin memandang Sun Tai dan dengan tenang berkata, "Dengan kultivasi senior, Anda tentu saja tidak akan setuju untuk menjadi budak seseorang. Ini saya mengerti. Namun, belum lagi fakta bahwa saya bahkan tidak tahu cara melepaskan segelnya, meskipun saya bisa, saya tidak akan segera melepaskannya." Sun Tai mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Bocah kecil, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah tuanku?" Wang Lin dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah keinginan senior Zhou Yi, bukan keinginan saya. Juga, apakah senior menganggap aku anak-anak? Saya khawatir hal pertama yang akan dilakukan senior setelah saya melepaskan segelnya adalah membunuh saya." Wajah Sun Tai muram saat dia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia tertawa, tapi tawanya dipenuhi dengan niat jahat. "Berbicara, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskan segelnya?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saya tidak tahu teknik melepaskan segelnya, jadi bagaimana saya bisa melepaskannya?"
Sun Tai tiba-tiba berdiri sambil menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, anak nakal, jika kamu menolak bersulang kemenangan, maka kamu akan meminum anggur pahit kekalahan. Saya adalah kepala tetua dari Sekte Mayat Suzaku, seorang kultivator transformasi jiwa. Aku menolak untuk tunduk pada siapapun, terutama junior sepertimu yang bisa kubunuh dengan 2 jari. Juga, jangan berpikir kamu bisa membunuhku dengan perintahmu. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak hanya memiliki 3 jiwa, tetapi jiwa keempat juga. Jiwa keempat ini ada di dalam tubuh di dalam peti mati. Kamu dapat menyebabkan jiwa dalam tubuh ini hancur, tetapi jika hal itu terjadi, jiwa keempatku akan membunuhmu. Wang Lin tersenyum ketika dia menyadari sesuatu dan berkata, agar senior mengatakan semua ini, kamu pasti memiliki arti lain di balik itu semua, selain menyuruhku melepaskan segelnya. Senior pasti sudah tahu bahwa segel ini bukanlah sesuatu yang bisa saya lepaskan. Sun Tai menatap Wang Lin. Setelah memperhatikan Wang Lin dengan cermat beberapa saat, dia berkata, bagus, tidak heran kamu adalah seseorang yang dipilih Zoe. Anda lebih pintar dari kebanyakan orang. Tentu saja aku akan mencari cara untuk membuka segelnya sendiri, tapi sebelum itu, kamu harus ikut denganku. Aku akan menjebakmu di suatu tempat. Hanya dengan begitu saya bisa bersantai. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya bersumpah setelah segelnya dilepas, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, Sun Tai, aku bertanya-tanya, jika aku mati, apakah jiwa ketigamu akan terpengaruh? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Sun Tai mencibir sambil meraih ke arah Wang Lin. Segel budak tidak stabil. Gunakan pagoda untuk melindungi dirimu sendiri. Ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan Zoe kepadanya sebelum dia menghilang. Wang Lin tetap tenang sambil menatap Sun Tai dan melihat tangannya mendekat. Saat Sun Tai hendak meraih Wang Lin, cahaya putih bersinar dari tas pegangan Wang Lin dan pagoda muncul. Cahaya putih ini berisi domain kegilaan level ascendan milik Zoe. Sun Tai mengerang kesakitan saat dia dengan cepat mundur. Mata Wang Lin berbinar. Zoe berkata bahwa pagoda ini dapat melawan Sun Tai, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang jiwa keempat. Dia tidak bisa membiarkan Sun Tai mengetahui hal ini. Memikirkan hal ini, dia memegang pagoda di tangannya dan tiba-tiba bergegas keluar. Matanya dipenuhi cahaya aneh saat dia mencibir, Sun Tai, domain di pagodanya biasanya hanya mendorong orang keluar dan tidak memiliki efek berbahaya. Namun, itu berbahaya bagi Anda. Ini adalah sesuatu yang diam-diam dilakukan oleh senior Zoe untuk melawanmu. Wajah Sun Tai menjadi muram. Cahaya dari pagoda itu sangat berbahaya baginya. Dia tahu ini karena segel di tubuhnya. Dia terus mundur. Wang Lin terus bergerak maju sambil dengan dingin berteriak, jika itu adalah sekte lain, saya tidak akan tahu banyak, tapi karena ini adalah sekte mayat, saya tahu cukup banyak. Boneka mayat di dalam peti mati itu tidak dapat menampung jiwa keempatmu. Kemungkinan besar itu adalah jiwa orang lain. Bahkan jika itu adalah jiwa keempatmu, itu adalah jiwa yang hancur. Wajah Sun Tai sangat jelek. Suaranya serak saat dia berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Wang Lin tertawa sambil menatap Sun Tai. Dia maju selangkah dan berteriak, Sun Tai, apa menurutmu aku tidak berani mencobanya? Dengan kultivasi senior Zoe, apakah Anda benar-benar berpikir dia akan meninggalkan bencana yang tidak stabil seperti Anda? Hanya dengan satu pikiran, kamu pasti akan mati. Bahkan jika Anda memiliki jiwa keempat, senior Zoe sudah mempertimbangkannya. Melihat tingkat kultivasimu tidak mudah diperoleh, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi melihat kamu ingin memberontak, maka kamu harus mati. Mata Sun Tai berbinar. Meskipun dia tidak menunjukkan satupun dari luarnya, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Memang benar. Mengingat tingkat kultivasi Zoe, bagaimana dia bisa meninggalkan masalah apapun untuk junior ini? Mungkinkah Zoe tanpa sadar memperhitungkan semua kemampuannya? Hati Sun Tai bergetar. Sun Tai, apakah kamu tidak ingat bahwa mayat perempuan itu melemparkan pagoda ke arahku? Tidak bisakah kamu melihat makna tersembunyi di baliknya? Suara Wang Lin bahkan lebih keras dan dipenuhi rasa keagungan. Dia melangkah maju dengan pagoda di tangannya, dan pada saat ini, dia tampak tak terhentikan. Sun Tai yakin dengan kata-kata Wang Lin. Dia sekarang ketakutan dan terus mundur. Episode 320 Kompas. Makna tersembunyi apa? Hati Sun Tai panik, tapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Wang Lin tertawa dan terus bergerak maju. Pada akhirnya Anda harus menemukan sendiri makna tersembunyinya.
Jika kamu masih belum memahaminya sampai akhir, maka itu akan menjadi akhir hidupmu. Sun Tai terus mundur. Dia bergerak lebih cepat kali ini dan dengan cepat menjauh. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk menghadapi junior sepertimu. Jika kamu berani menghancurkan jiwa ketigaku, kamu akan melihat bagaimana aku akan membalas. Dengan itu, dia dengan cepat terbang ke kejauhan dan tidak lagi berbicara tentang menjebak Wang Lin. Wang Lin berdiri di tempatnya sambil dengan dingin menyaksikan Sun Tai menghilang di kejauhan. Baru setelah dia pergi, Wang Lin akhirnya sedikit rileks. Tingkat kultivasi Sun Tai ini terlalu tinggi. Budak jenis ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Wang Lin. Tampaknya Zhou Yi pun tidak menyadari bahwa Sun Tai memiliki jiwa keempat. Wang Lin diam-diam berpikir, bahkan jika dia memiliki jiwa keempat, jika jiwa ketiganya mati, tingkat kultivasinya akan turun drastis. Bahkan mungkin meninggalkan luka yang tersembunyi. Jika itu terjadi, Sun Tai tidak akan takut hanya dengan beberapa kata dariku. Dia berbalik dan terbang menuju Cihu dan Kompas. Wang Lin tahu apa yang baru saja terjadi sangat berbahaya. Jika dia ragu sejenak, dia akan ditangkap oleh Sun Tai. Jika aku bisa menghancurkan jiwa keempat Sun Tai, maka aku benar-benar bisa menjadikannya sebagai budakku. Wang Lin dengan cepat kembali ke Kompas Bintang. Saudara Cheng, Sun Tai itu adalah ketua tetua sekte mayat. Anda harus berhati-hati di masa depan. Cihu melihat apa yang baru saja terjadi dan status Wang Lin meningkat dalam pikirannya. Sebagai tuan muda klan iblis raksasa, alih-alih membuat musuh, dia ingin berteman dengan para pahlawan. Sepanjang perjalanan mereka, Wang Lin telah menunjukkan kecerdasan dan tekadnya. Kultivasinya juga sangat luar biasa, yang membuat Cihu ingin menjadikan Wang Lin temannya. Wang Lin tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Jika bukan karena senior Zhou Yi memberitahu saya bahwa akan ada gunanya menjaga dia tetap hidup, saya pasti sudah membunuhnya dan menggunakan pagoda ini untuk menyegel jiwa keempatnya. Tidak mungkin dia bisa lepas dari nasibnya. Wang Lin mengatakan semua ini dengan ekspresi sangat tenang. Dia tahu bahwa meskipun Sun Tai pergi, dia akan menggunakan akal sehatnya untuk memata-matai mereka. Cihu terkejut. Dia tidak bertanya lagi saat dia fokus mengendalikan Kompas Bintang dan mereka menghilang ke dalam kehampaan. Tidak lama setelah mereka pergi, Sun Tai muncul. Dia menatap ke arah menghilangnya Wang Lin dengan ekspresi meresahkan. Meski aku tidak percaya semua yang dikatakan junior ini, 80% di antaranya pasti benar. Bagaimana seorang kultivator formasi jiwa tahap awal bisa begitu tenang ketika menghadapi saya? Aku bertanya-tanya kenapa dia tidak mau menghancurkan jiwa ketigaku. Tampaknya Zhou Yi telah menyampaikan pesan kepadanya. Sekarang saya hanya perlu mencari tahu untuk apa mereka memanfaatkan saya. Sun Tai merenung sejenak sebelum terbang ke depan. Masalah macam apa ini? Saya tidak bisa membunuhnya atau menjebaknya. Mengapa ini sangat bermasalah? Jika aku terlalu memaksanya, dia mungkin memutuskan untuk menentang kata-kata Zhou Yi dan menghancurkan jiwa ketigaku. Meskipun saya memiliki jiwa keempat, namun belum sepenuhnya dewasa. Kematian jiwa ketiga tidak hanya akan menurunkan tingkat kultivasi saya, tetapi juga akan mengurangi umur saya. Dia menghela nafas frustrasi. Kompas Bintang Wang Lin dan Cihu bergerak sangat cepat melintasi kehampaan. Namun selang beberapa jam, retakan pada kompas semakin bertambah hingga akhirnya berhenti dan tidak bisa bergerak lagi. Wang Lin masih tidak bergerak atau mengatakan apapun. Saudara Cheng, Kompas Bintang ini tidak bisa terbang lagi. Kita harus terbang sendiri. Namun, kekosongan ini terlalu berbahaya. Cihu melompat dari Kompas Bintang dengan ekspresi pahit. Wang Lin dengan santai melihat Kompas Bintang dan berkata, Saudara Cihu, kamu hanya membawa satu Kompas Bintang. Cihu tersenyum pahit. Saudara Cheng, Kompas Bintang adalah harta karun yang sangat langka. Bahkan di seluruh Suzaku, jumlahnya tidak banyak. Sekte iblis raksasa kami hanya memiliki satu dari belakang ketika kami pindah ke planet ini, tetapi sekarang telah saya hancurkan. Ketika saya kembali, saya pasti akan dihukum dalam kultivasi pintu tertutup. Wang Lin dengan tenang tersenyum dan berkata, Saudara Cihu, meskipun kami belum lama saling mengenal, kami telah melalui hidup dan mati bersama. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Saya bisa memperbaiki Kompas Bintang ini. Cihu terkejut. Dia baru saja memikirkan apa yang harus dilakukan tanpa Kompas Bintang. Kecepatan mereka tidak hanya akan sangat melambat, mereka juga tidak memiliki peta untuk memandu mereka. Butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini dengan terbang sendiri, dan ada banyak sekali makhluk berbahaya yang hidup di kehampaan.
Jika saudara Cheng bisa memperbaiki kompas bintang ini, maka kita berdua pasti bisa meninggalkan tempat ini. Cihu tidak bertanya bagaimana Wang Lin tahu cara memperbaiki kompas bintang yang sangat langka ini. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan jika Wang Lin tidak berbicara, maka tidak sopan jika bertanya. Wang Lin diam-diam tersenyum sambil menatap Cihu. Cihu segera mengerti dan segera berkata, "Saudara Cheng, saya tidak akan meminta Anda memperbaiki kompas bintang ini dengan gratis. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, tanyakan saja." Wang Lin menggelengkan kepalanya. Bahan untuk memperbaiki kompas bintang terlalu berharga dan juga membutuhkan energi spiritual yang besar. Jika saya memperbaiki kompas bintang ini, kompas itu harus menjadi milik saya. Saya harap saudara Cihu bisa mengerti. Ekspresi Cihu tidak berubah. Dia tetap diam. Kompas bintang ini adalah harta penting bagi keluarganya. Meskipun sekarang tidak ada gunanya, memberikannya begitu saja akan membuatnya merasa sangat frustrasi. Wang Lin dengan lembut tersenyum. "Jika ini terlalu sulit bagi saudara Cihu, aku tetap bersedia memperbaikinya untukmu sebagai tanda persahabatanku." Cihu mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan tertawa. "Saudara Cheng, apakah yang kamu katakan itu benar?" Wang Lin tersenyum. "Itu benar. Namun, saya akan membutuhkan kompas bintang ini untuk sesuatu di masa depan, jadi ketika saya perlu meminjamnya, jangan tolak saya." Cihu menatap Wang Lin dan diam-diam bertanya-tanya apakah yang dia katakan itu benar atau dia berbohong. Namun, dia tiba-tiba tertawa dan menyerah untuk memikirkannya. Tidak peduli apakah yang dikatakan Wang Lin itu benar atau bohong, maknanya tetap sama. Jika Cheng Niu mencoba memaksa atau menipu saya, meskipun saya memberinya kompas bintang, saya tidak akan senang. Jika itu terjadi dan aku berhasil keluar dari sini hidup-hidup, aku pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam. Namun, cara dia berbicara penuh dengan ketulusan. Dia memang menganggapku sebagai teman. Dan kultivasi Cheng Niu sangat mengejutkan. Dia juga menerima kristal Ascendan dari Zhou Yi, menjadikannya orang di generasi saya yang paling mungkin mencapai tahap Ascendan. Jika saya berteman dengannya sekarang, dia mungkin bisa membantu klan saya di masa depan. Memikirkan hal ini, dia dengan menyesal berkata, "Saudara Cheng, karena kamu menganggapku seorang teman, bagaimana mungkin aku pelit? Jika Anda mencoba meminjamnya di masa depan, dengan sifat marah orang-orang tua di rumah, tidak mungkin mereka dengan mudah meminjamkannya kepada Anda. Jadi hari ini sebaiknya aku menghadiahkannya padamu." Wang Lin tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih." Tanpa sepatah kata pun, Cihu melambaikan tangannya dan kompas bintang kembali ke tangannya. Dia menghapus jejaknya di kompas dan menyerahkannya kepada Wang Lin. "Saudara Cheng, kompas bintang ini sekarang menjadi milikmu." Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Saya harus meminta saudara Cihu untuk melindungi saya. Saya akan memperbaikinya sekarang. Kamu ingin aku melindungimu?" Cihu menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Setelah sekian lama, dia mengangguk dan berkata, "Saudara Cheng, saya, Cihu, benar-benar menganggapmu sebagai teman, jadi yakinlah." Wang Lin tidak mengatakan apapun saat dia duduk dalam posisi lotus di udara. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan batu emas ungu itu. Setelah memasang beberapa segel di atasnya, dia mulai memurnikan batu emas ungu. Tanpa berpindah dari posisi lotus, Wang Lin melepaskan sejumlah besar jiwa pengembara dari alisnya. Orang normal tidak dapat melihat jiwa pengembara, tetapi jika Cihu mencoba menyerangnya, jiwa pengembara akan melindungi Wang Lin. Setelah lebih dari 400 tahun pembunuhan, Wang Lin tidak akan mudah mempercayai siapapun. Setelah sekian lama, cairan emas ungu melayang di hadapannya. Perpaduan cahaya ungu dan emas sangat cantik. Jika tidak ada kompas bintang dan dia harus membuatnya dari nol, itu akan membutuhkan terlalu banyak bahan. Meskipun kompas bintang ini rusak parah, perbaikannya jauh lebih mudah daripada membuat yang baru. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke cairan emas ungu dan menyatukannya dengan kompas bintang. Kemudian tangannya dengan cepat membentuk segel dari ingatan dewa kuno untuk segera memperbaikinya. Simbol rumit pada kompas mulai bersinar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak simbol di kompas yang mulai berkedip dengan cepat. Cihu masih sangat waspada dengan penyebaran kesadaran ilahinya. Dia akan melihat sesuatu terjadi dalam jarak 100 meter dari mereka. Dia tidak berani menyebarkannya terlalu jauh, karena terlalu banyak bahaya yang mengintai di kehampaan ini. Jika dia menyebarkan kesadaran ilahinya terlalu jauh, itu hanya akan bertindak sebagai cahaya untuk membimbing makhluk-makhluk yang tinggal di sini. Cihu sama sekali tidak melihat segel dan teknik yang digunakan Wang Lin.
Ada lubang selebar 20 kaki di sekitar Wang Lin yang tidak disentuh oleh akal ilahi. Karena Cheng Niu memiliki niat baik dan mempercayaiku, bagaimana mungkin aku, Chi Hu, yang berdiri dengan bangga sebagai pria terhormat, membiarkan dia merasa gugup. Juga, kristal ascendan itu adalah hadiah dari Zhou Yi, jadi harus ada batasannya. Bahkan jika aku mendapatkannya, itu akan membawa banyak masalah di masa depan. Keluarga Cheng memiliki banyak anggota yang kuat, jadi saya tidak bisa menyebabkan bencana seperti ini pada klan saya. Selain itu, meskipun aku menggunakan harta rahasia klanku, aku merasa peluangku untuk menang hanya sebesar 50%, jadi lebih baik tidak bertindak saat ini. Sun Tai mengamati mereka dari kejauhan. Dia berada di luar jangkauan deteksi mereka. Cheng Niu ini bahkan tahu cara memperbaiki kompas bintang. Dia tidak sederhana. Jika aku bertindak sekarang, aku yakin 70% aku bisa menahannya sebelum dia bisa melakukan apapun. Namun, jika aku bertindak tanpa keyakinan 100%, itu bisa mengakibatkan aku kehilangan sesuatu yang aku tidak mampu kehilangannya. Sulit. Segel budak ini terlalu kuat. Untuk bisa menghancurkan jiwaku hanya dengan sebuah pikiran. Itu membuat saya terlalu berbahaya untuk mengambil risiko. Matanya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menyerah pada pertaruhan ini. Jiwa ketiga ini adalah jiwa utamanya. Kecuali dia benar-benar harus melakukannya, tidak ada gunanya mengambil risiko. Beberapa hari kemudian, kompas bintang sebelum Wang Lin bersinar terang. Semua simbol aneh di atasnya bersinar terang sebelum meredup kembali. Wang Lin membuka matanya. Chi Hu segera menyadarinya dan menoleh. Saudara Cheng, apakah kamu sudah selesai memperbaikinya?